palsu. Nah ini dia, menarik bahasan kita Bang Zuma. Ini Bang Zuma silakan, mungkin kita membahas tentang apakah benar Rasulullah Muhammad itu adalah nabi palsu, atau jangan-jangan siapakah nabi palsu menurut Yesus. Boleh ya John, saya kita bahas itu. Boleh Bu, boleh. Oke, silakan Bang Zuma, waktu dan tempat saya sebagai moderator. Oke, jadi gini. Ketika berbicara mengenai nabi palsu dan kemudian objek pijakan dasarnya adalah Yesus. Artinya, kalau yang kita bicarakan nabi palsu menurut Yesus, maka yang menjadi pijakan pertama Yesus, kemudian orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang hidup sesamanya, kemudian indikasi nabi palsunya seperti apa yang diceritakan oleh siapa Mesias itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari pernyataan-pernyataan Yesus tentang nabi palsu itu pertama akan mendatangi murid-murid yang hidup sesama dengan Yesus. Contoh di dalam Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Coba adek yang tadi, ini mu di sini merujuk kepada siapa ini kira-kira? Coba Yohanes 7 ayat 15. Saya share screen ya ayatnya ya. Boleh, Yohanes berapa Bang? Yohanes 7 ayat 15. Yohanes 7, 15. Sorry, Matius 7, sorry. Biasalah, masih anak-anak kan biasa sama. Iya. Matius 7 ayat 15. Baca dengan hati yang penuh hikmat ya Dek ya, ayat ini kitab suci kalian. Silakan mulai bentar. Ini dia, saya bacakan ayatnya. Matius 7:15, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Oke, pertanyaannya, mu di sini siapa? Kepadamu, mu itu siapa? Adik, siapa namanya tadi? Jonsa, silakan jawab Jonsa. Ya, kepada Yesus bicara. Iya, siapa dia? Mu di situ siapa kira-kira? Para rasul ya? Mungkin. Ya. Coba kita santai aja. Gak usah takut deh. Kami bukan serigala. Gunakan aplikasi yang Allah kasih di atas kepala. Jangan menggunakan dogma atau doktrin. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini siapa? Orang yang Yesus itu bicara. Oke, berarti orang yang hidup bersama dengan Yesus pada zaman itu. Ya, abad pertama ya. Abad pertama ya. Oke. Nah, berarti di situ sudah gugur Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah Muhammad SAW belum ada pada masa itu. Itu satu poin. Nah, pertanyaan kedua, berarti ayat ini berlakunya saat itu ya Bang? Kalau melihat dari sini jelas, karena mu di sini merujuk kepada pengikut Yesus. Kecuali ada ayat yang mengatakan ke depannya, ini bukan nubuatan. Dalam arti kata, dalam masa tempo yang panjang. Tetapi ini adalah berkata tentang, sama ketika saya berkata kepada adik ini, waspadalah akan datang kepadamu. Berarti sosok yang datang itu datangnya kepadamu. Itu yang pertama. Nah, indikasi kedua. Ketika setelah Yesus mengajarkan demikian, murid-murid Yesus itu mengalami tidak? Ada yang dikejar, ada yang disesa, ada yang ditangkap, ada yang dianiaya, bahkan ada yang dibunuh. Kira-kira murid Yesus di awal mula itu mengalami tidak hal ini? Sampai-sampai ada oknum yang ngaku bertaubat. Dia bukan bertaubat dari mencuri, berzina, merampok, tapi bertaubat dari menganiaya dan bahkan membunuh murid Yesus. Coba, apakah murid Yesus mengalami hal ini? Diobok-obok sama oknum?
Suara Bang macet-macet loh. Ya, halo, tes. Bagus kok, bagus. Ya. Apakah murid-murid Yesus mengalami hal yang dikatakan oleh Yesus pada mereka? Jawab aja, Dek. Kalau enggak ya enggak, kalau iya iya gitu. Bagaimana, Bang? Apakah murid-murid Yesus setelah dinubuatkan oleh Yesus bahwa mereka akan mengalami hal di mana mereka akan dikejar, dianiaya, dan seterusnya? Apakah itu dialami oleh murid Yesus? Dialami ya? Ya. Berarti 2 poin ini sudah terbukti bahwa nabi palsu itu adalah adanya pada abad pertama. Bentar dulu, Bang. Silakan. Itu kan Yesus itu kan mau menyampaikan Ya. ini kerajaan Allah, dan itu bukan cuma berlaku pada orang-orang sezamannya. Oke, saya paham. Tetapi kejadian itu terjadi enggak pada murid Yesus? Terjadi. Oke, berarti nabi palsunya sudah ada pada zaman itu. Kan di situ kan akan gitu. Iya, akan berarti terjadi kan? Iya. Nah, Anda ini mengakui bahwa kejadian itu terjadi kepada murid Yesus. Berarti serigalanya ada pada masa itu. Nah, dan pada zaman Yesus itu siapakah yang mengklaim dia sebagai nabi? Ada. Siapa, Bang? Coba baca di Kisah Para Rasul 13, ayat 1. Saya share screen ya. Kisah Para Boleh. Rasul 13 ayat 1. Bentar. Kisah Para Rasul 13. Ya, bentar. 1:13. Bentar. Oke, bentar saya share screen dulu ya. Oke, silakan dibaca. Jonsa, silakan dibaca Jonsa. Kalau mereka tiba di kota, naiklah mereka ke rumah atas. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes. Bukan ini ya, Bang ya? Kisah Para Rasul 13 tadi ya? Oh, saya salah. Sorry. Maaf ya, biasa emak-emak. Kisah Para Rasul. Mana ya? Kita nyantai aja, nggak usah buru-buru. 13 ayat? Ayat pertama kayaknya. Oh ya, ini baca deh Jonsa ini. Jonsa. Atas kan? Bentar. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Bagaimana? Apakah Saulus di situ disebut sebagai seorang nabi? Disebut gak? Disebut ya? Oke, disebut. Oke. Berarti sudah diakui kalau Paulus di situ dianggap sebagai seorang nabi. Berarti 3 poin sudah terpenuhi. Yang pertama tadi apa? Mu di sini adalah murid Yesus. Kedua, murid-murid Yesus mengalami adanya oknum. Nah, disebutlah satu persatu. Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama di dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Coba, jadi dipanggil satu-satu. Ke bawah lagi. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka adalah alat kekerasan. Ke bawah lagi. Adinda Rifa, ke bawah lagi. Lagi.
Oke, jadi itu disebut semua ya, anak-anaknya disebut semua, Yehuda disebutkan juga, kemudian Zebulon disebutkan, Isakar disebutkan, disebut satu-satu dari 12 anak Yakub itu disebut semua. Asher disebutkan bahwa kamu ke depannya seperti ini. Coba di ayat 27. Oke, nah tiba di masa Benyamin. Salah satu anak daripada Yakub itu disebutkan satu-satu. Tiba di Benyamin, apa kata Yakub terhadap Benyamin anaknya? Seperti serigala yang menerkam, pada waktu pagi ia akan memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia akan membagi-bagi rampasannya. Berarti Benyamin ini, di masa yang akan datang, keturunannya berlaku seperti serigala. Oke? Sepakat di sini? Sepakat di sini? Ayo, Adinda Jonsa, ini sepakat enggak ini bahwa Benyamin ini nanti di masa depannya akan sama seperti serigala keturunannya? Paham ya sampai situ ya? Sepakat tentang apa? Apa? Sepakat tentang apa? Benyamin keturunannya kelak akan berlaku seperti serigala. Keturunannya siapa? Keturunan dari Benyamin. Siapa keturunannya? Baca Roma 11 ayat 1. Adinda Rifa minta tolong. Siap. Roma 11 ayat 1. Bisa? Ya, bentar. Sorry ya, Dinda Rifa ya. Ya, Bang, silakan, nggak apa-apa, Bang. Saya memang di sini untuk memberikan ayat-ayat kepada adik kita. Silakan, Bang. Mana ayatnya? Ini, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Ini Paulus ngaku enggak kalau dia dari keturunan Benyamin? Ngaku. Ngaku ya, berarti tadi yang dinubuatkan oleh Yakub, salah satu anaknya bernama Benyamin, kelak keturunannya akan berlaku seperti serigala. Siapa yang mengaku sebagai keturunan yang berlaku seperti serigala? Siapa yang punya surat Roma ini? Siapa yang mengaku aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin? Siapa ini kira-kira? Yang nulis Roma kan Paulus ya? Paulus ya? Oke. Jadi kembali kepada Matius 7 ayat 15. Waspadalah. Matius 7:15. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, datang kepada murid-murid Yesus, satu, dengan menyamar seperti domba, artinya menyamar seperti Yesus, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala. Sesungguhnya dia adalah serigala. Artinya, orang ini datang mengajarkan sesuatu nantinya kepada murid Yesus, sesuatu ajaran yang tidak pernah diajarkan. Nah, jangan nangis lagi. Ibu mau duduk lagi. Ada pertanyaan sampai di sini? berarti halo. Ya. Berarti yang Anda maksud nabi palsu di sini Paulus? Bukan saya maksud, tetapi dengan sendirinya dalil demi dalil menerangkan siapa nabi palsunya, bukan saya. Saya hanya membantu untuk memahamkan itu. Oke. Berarti boleh kan kami klaim kalau Nabi Muhammad itu juga nabi palsu?
Kalau dia memenuhi syarat dari pernyataan Yesus, silakan. Pernahkah Rasulullah Muhammad SAW menyamar menjadi murid Yesus? Pernahkah Rasulullah Muhammad SAW datang di abad pertama? Pernahkah dia ngaku keturunan Benyamin? Enggak, Yesus tidak bicara tentang itu. Katanya setelah saya akan ada. Ya. Iya, setelah dia kan ada memang datang pengajar-pengajar yang mengaku dirinya sebagai utusan Yesus. Mengklaim kalau Nabi Muhammad yang di dalam Islam sebagai nabi palsu. Maksudnya? Kata Yesus, Bagaimana? Coba Anda tunjuk dalil yang indikasinya larinya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada enggak pernyataan Yesus yang larinya ke Rasulullah? kata Yesus, setelah saya akan ada. Akan ada. Berarti Di mana ayatnya? Bisa enggak? Tolong tunjukkan ayatnya. Ada enggak ayatnya? Setelah saya. Biar saya share screen kan, Dek Jonsa, mana ayat yang dimaksud? Ada enggak? Saya tidak hafal ayat-ayat Alkitab. Di Google aja, maksudnya ayat, misalnya gini, ayat Rasulullah Muhammad adalah nabi palsu menurut Alkitab. Sebutkan biar kami bedah di sini ayatnya. Kita kan lebih cenderung Alkitabiah ya, kita orang-orang yang berakal sehat, nggak mau asumsi ya, kita kasih ayat gitu. Silakan Jonsa. Kami tunggu aja kamu membuktikan bahwa memang ternyata menurut Yesus Nabi Muhammad adalah Rasul palsu. Sebagaimana Bang Zuma tadi menjabarkan, dan kami tidak memberi kesimpulannya, tapi kami hanya membantu menampilkan dalil-dalil yang ada di kitab kamu. Silakan Jonsa, ditunggu. Kalau ini penguasaan ayat saya kurang. Jadi saya tidak bisa tunjukkan. Terus Silakan Bang Zuma. apa dasarnya mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu nabi palsu? Baca di Alkitab itu setelah Yesus itu akan ada nabi-nabi palsu. Tadi memenuhi syarat enggak Paulus? Halo? Ya, tadi Paulus memenuhi syarat enggak sebagai nabi palsu? Memang Tuhan ini ya, Yesus itu ngasih syarat-syarat itu apa yang Ciri-ciri deh, bukan syarat-syarat, ciri-ciri. Tadi indikasi daripada nabi palsu itu kan kita sudah uraikan. Nah, indikasi, tanda-tanda, ciri-ciri sebagai nabi palsu itu ada nggak terhadap diri Paulus? Kalau Paulus memang nabi palsu, mengapa yang dia bahas di setiap pengajarannya itu tentang Yesus, tentang kemuliaan Tuhan? Kalau memang dia nabi palsu, pasti dia menjelek-jelekan Tuhan Yesus. Oh gitu. Begitu maksudnya tidak mungkin Di dia setiap nabi ajarannya. palsu. Iya. Jadi maksudnya tidak mungkin dia adalah seorang nabi palsu karena dia di mana-mana mengajarkan tentang Yesus gitu ya. Bagaimana kalau ternyata nabi palsu itu justru dikatakan oleh Yesus bahwa Mesias palsu itu atau nabi palsu itu akan membawa-bawa namaku. Ya, nama Yesus harus diberitakan, Bang. Ya? Nama Yesus harus diberitakan ya, dibawa. Oke, betul. Coba Adinda Rifa, Markus 13 ayat 5. Oke, Bos. Markus 13 ayat 5. Siapa Jonsa, hati-hati ya, kamu baca ini dalil yang saya kasihkan. Kalau kamu tidak percaya silakan kamu cek. Ini kita baca kitab suci kamu. Markus berapa Bang? 13 ayat 5 coba. Oke. Baca itu Jonsa. Saya bacakan Jonsa ya, lama nih Jonsa nih. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, itu gimana? Siapa yang patut diwaspadai? Itu kan yang menyesatkan, akan datang banyak orang dengan memakai nama Yesus. Nah sekarang siapa yang kemana-mana memakai nama Yesus? Dengan memakai nama Yesus, terus tadi mana tadi ayatnya tadi?
Oke, bentar ya, saya ulangnya. Makanya adikku yang ganteng, saya sarankan pas saya lagi men-share screen ayatnya, nah adik baca, nanti dikira kami lagi yang bawa-bawa ayat ini. Ini kan ayat apa kitab kalian. Ya, ini kan di ayat 6 akan datang orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan banyak. Terus siapa yang mengklaim-klaim dia itu Yesus? Tidak ada. Paulus di sini tidak pernah mengatakan dia itu Yesus. Oh gitu. Okay. Adinda Ripa, boleh Galatia 2 ayat 20? Siap, Bos. Galatia 2. Oke deh. Galatia 2 berapa, Bang? Ayat 20 coba. Aduh, aku nggak hafal ya. Aku belum hafal, nanti aku hafalin. Silakan, jangan saya bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Gimana tuh? Siapa yang mengaku sebagai Kristus? Untuk aku. Siapa yang mengaku bahwa di dalam dirinya Bentar. itu ada Yesus Kristus? Pelan-pelan, Dek. Baca pelan-pelan. Telaah baik-baik bahasanya, Dek. Santai aja, Dek. Kami di sini bukan serigala, Dek. Santai aja, Jonsa. Yesus siapa yang Paulus itu tidak mengklaim dirinya sebagai Kristus, tapi dia mengklaim di dalam dirinya itu ada Kristus. Karena Yesus Kristus pernah bersabda, aku itu akan menyertai kamu. Gitu Mana ya? itu ayatnya, Dek? Aku akan menyertai kamu sampai. Gitu ya? Kalau begitu, Kan tadi saya udah bilang soal ayat kurang menguasai ayat itu di mana. Tapi Oke, kembali kepada Markus 13. Jadi Yesus mengatakan orang itu akan membawa nama Yesus. Kira-kira Paulus ini membawa nama Yesus nggak ketika dia ngajar? Bahwa di dalam dirinya ada Yesus. Iya. Oke. Satu poin. Poin kedua, Adinda Rifa, coba dibuka 1 Korintus 4 ayat 15. Siap. 1 Korintus ayat 1 Korintus 1 Korintus ayat 1 Korintus 4 ayat 15. ini lama-lama saya nggak lulus ujian sama Bang Zul nih, nggak hafal saya ayat-ayat nih, Bang. Silakan saya bacakan. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendiri dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku. Haleluya. Siapa yang mengaku di sini sebagai bapa? Siapa yang mengaku Yesus Kristus ada di dalam dia dan menjadi bapa? Paulus. Tapi Paulus tidak bermaksud ini. Tidak bermaksud apa? Dan Paulus berkata-kata seperti itu, dia tidak mengklaim dirinya itu Yesus. Tapi memang dia tidak mengklaim dirinya Yesus, tapi dia mengaku-ngaku kan bawa nama Yesus kan? Dia bawa nama Yesus. Oke. Berarti sudah terjawab ya? Jonsa? Halo, Jonsa? Ya. Sudah terjawab belum nih nabi palsunya? Kalau belum, kita lanjut dengan materi yang lebih detail lagi. Halo. Ya. Halo. Iya, selamat siang ya sekarang ya. Iya, selamat sore. Jadi, boleh saya jelaskan sedikit tentang 1 Korintus, nanti mungkin dilanjutin sama teman-teman kita, saudara-saudara kita. Jadi 1 Korintus ini, Oke, ini dari Febian ya. Perkenalkan dulu namanya. Takutnya nanti salah ini. Tadi kan yang bicara adalah Jonsa. Oke, Febian ingin menjelaskan kepada kita tentang 1 Korintus berapa tadi? Yang Bang Zuma kasih tadi ya. Silakan Febian, dilanjut. gak baik rasanya kalau mencomot-comot ayat dari satu-satu gitu, kayaknya gak baik.
Karena jadi maunya hari ini kita baca sebentar Pak. Gitu ya. Sebentar, dari boleh Kejadian sampai Wahyu gitu. Ya kalau boleh saya ngomong sebentar. Boleh saya ngomong sebentar Pak. Saya gak boleh silakan. Boleh. Silakan Febian, silakan. Oke, kita fair aja ya, apple to apple ya. Jadi gini, saya mau jelaskan. Jadi 1 Korintus ini ditulisnya itu tulisannya itu kayak surat gitu loh, surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus gitu, ditulisnya di Efesus. Nah, kenapa ditulis kepada jemaat di Korintus? Karena waktu itu kejadiannya si jemaat-jemaat di Korintus ini udah didirikan gereja. Tapi di situ gak ada pemimpin gerejanya, gak ada bapaknya. Jadi dia menganggap karena si Paulus tadi yang mendirikan gereja di Korintus, maka wajar dong dia yang kayak iya saya bapak gereja gitu segala macam gitu, jadinya mungkin mau dilanjutin sama teman-teman saya. Jadi rasanya nggak baik kayak comot ayat satu-satu gitu Pak. Nggak apa-apa. Bantah aja saya dengan menggunakan 1000 ayat. Silakan. Enggak, bukan. Saya senang kalau adik-adik di sini membantah saya dengan dalil. Anda menjawab bahwa Paulus menyurat. Oke, iya. Menyurat ke jemaat Korintus. Itu kita dia menyurat mengatasnamakan siapa? Mengatasnamakan Yesus atau mengatasnamakan siapa? Kita lihat dulu di 1 Korintus 14 ya, ayat 1. Coba kita lihat. 1 Korintus 1, kita lihat dulu. Oke. Silakan. 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat 1 tulisannya begini jelas. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita. Jadi nulisnya jelas dong, Paulus dan Sostenes. Ya. Ini dia ayat menulis 2. Surat ini. Bentar Pak, sebentar. Ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru pada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Oke, jadi jelas ya. Dari Paulus dan Sostenes pada jemaat di Korintus, oke? Oke, boleh nggak muncul pertanyaan setelah Adinda menjelaskan ini? Muncul pertanyaan. Oke, boleh. Siapa yang mengajarkan orang-orang yang ada di Korintus menganggap Yesus itu sebagai Tuhan? Apakah Yesus pernah mengirim surat ke Korintus mengajarkan bahwa Allah itu 3 pribadi, dia datang dalam rupa manusia bernama Yesus? Pernah nggak? Kita lihat apa yang diajarin oleh Yesus ya. Oke Pak. Enggak. Ini berbicara mengenai Korintus kan dulu. Iya. Siapa yang mengajarkan orang-orang di Korintus ini yang mengatakan dirinya dikuduskan dalam Yesus Kristus? Siapa yang ngajarin gitu? Oke, kita buka Alkitab kita. Oke. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini Yesus yang ngomong. Matius 28 ayat 19 ayat 20. Perintah Yesus kepada murid-muridnya waktu itu sebelum dia keangkat ke surga. Berarti bertentangan dong ya dengan dalil yang lain ya. Maksudnya bertentangan gimana? Di dalam Matius ayat 5 ayat 6 Yesus melarang murid-muridnya ke bangsa lain. Siapa bilang? Coba ya, dari Matius mana ayatnya? 10. Coba Pak. Matius 10 ayat 5 ayat 6. Coba Adinda Rifa. Matius 10 bentar ya, kita lihat ya. Oke. Bentar. Kalau kita baca itu Pak, dari perikop atas sampai ke bawah gak boleh ambil setengah-setengah gitu. Saya juga boleh mengatakan itu, Dek, terhadapmu. Seperti yang kamu katakan baca dalil yang 1 Korintus 1, saya pun bisa mengatakan itu. Ya kamu juga motong-motong, Dek. Baca 1 Kejadian dong, Dek, MP Wahyu, Dek. Iya, saya udah baca. Ini ayatnya ini. Tanda tangan. Ini ayatnya, Bang. Iya. Tanda tangan di mana? Ini saya bisa jelaskan loh sama kakak-kakak sama bapak-bapak. Kamu lah yang ngisi. Silakan. Baca 1. Ayo bacakan ya. Ya. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus. Jadi ini cerita Yesus masih hidup ya. 12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ini kata Yesus ya, Dek ya. Ini kan tanda merah ya. Pesannya. Iya. Ya. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oke. Kalau yang di Korintus itu umat Israel atau bukan? Sebentar Pak, ayat 7 belum.
Ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11, 12 gimana Pak? Gak boleh ditinggal gitu aja. Iya, gak apa-apa, silakan aja baca. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Bukan orang mati, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta dan segala macamnya. Oke. Ya, jadi ini. Apalagi? Ada lagi? Iya, lanjut. Satu perikop baca deh sampai habis pun nggak apa-apa. Satu ya, kitab udah. juga boleh, nggak masalah. Iya. Apa yang Anda ingin pesan di sini? Setelah membaca bahwa nyata Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan lain. Apa yang adenda sampaikan? Yesus nggak pernah berpesan supaya dia jangan ke mana-mana. Ini apa? Ini apa? Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Itu pesan itu, Dek. Ke Samaria aja nggak boleh loh. Maksud saya begini, saya mau menambahkan sedikit. Mungkin pesan Yesus kepada murid-muridnya itu karena ibaratnya nih, Bapak Ibu sekalian disuruh orang tua Bapak Ibu ke warung. Tapi Bapak Ibu sekalian mau pergi main ke mall, ke warnet. Nah, itu kan dilarang. Jadi maksudnya itu sebenarnya di sini tuh Yesus menginginkan setiap setiap murid-muridnya itu melakukan apa yang diperintahkan saja, bukan berarti nggak boleh kemana-mana, bukan. Tapi ini kamu berasumsi atau berdasarkan ajaran Yesus? Lah, ini yang Bapak baca dari ayat 5 tersebut bagaimana? Ini kan larangan. Itu baca tuh, Dek. Baca ayatnya dong. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa jangan lain. menyimpang ke jalan bangsa lain. Atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Iya, Pak. Karena dari sini Yesus menyuruh mereka ke salah satu tempat gitu. Ini kan ada, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Korintus itu umat Israel ya? Pak, begini Pak. Sorry Umat ya. Umat Korintus, Pak. Iya, dia orang-orang Israel. Pak, dengerin dulu. Tetap. Bukan orang Israel kan? Bapak kalau nggak mengerti tentang suatu ayat, itu menurut Anda. Tapi menurut Yesus. Rizky boleh bantu? Bentar Pak. Bentar ya Pak. Iya. Oke. Makasih. Ada nggak pernyataan Yesus bahwa aku diutus hanya? Ada nggak? Maksudnya? Bahwa dia diutus hanya kepada orang Israel. Ada nggak pernyataan Yesus gitu? Enggak dong. Matius 28 ayat 19 sampai 20 udah jelas Pak. Enggak, jangan dulu. Pernyataan Yesus dulu. Iya, ini pernyataan Yesus juga Matius 28. Berarti Yesus pelin-pelan gitu maksudnya? No, bukan Yesus pelin-pelan. Jadi itu dia pelin-pelan, Pak. Pak, ini deh Pak. Coba Bapak kalau nggak ngerti ayat Bapak jangan comot-comot, Pak. Bapak kalau nggak ngerti ayat Alkitab, jangan coba comot-comot ayat Alkitab sekedar gitu aja Pak. Tolong ya. Jadi dari tadi Anda nggak comot gitu. Bahkan Anda membantah semua dalil Yesus. No, bukan saya membantah. Loh, tapi dia berpesan kepada ke-12 muridnya, di situ membantah. Pak. Jangan ke bangsa lain. Situ membantah dengan menggunakan ayat sisipan. Matius 28 ayat 19 ayat 20 kan? Iya kan? Membantahnya di mana, Pak? Anda ini kan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Jangan ke bangsa lain, kecuali kepada siapa? Domba-domba dia yang hilang dari bangsa Israel. Saya tanya, apakah Korintus itu bangsa Israel? Bapak ini lucu dah. Ya udah, tertawalah kalau lucu Adinda. Jangan gitu, jangan kalian menertawakan orang yang membacakan firman Tuhan. Jangan begitu. Ini yang kami bacakan ini. Tolong tunjukkan Matius 15 ayat 24. Siap. Matius berapa, Bang? Sorry, Bang. Di sini azan. Matius 15 ayat 24. Matius 15 ayat 24. Entar. Matius 15. Enggak. Matius 15 ayat 24. Nih. Tuh. Jawab Yesus. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba, hanya kepada domba-domba, hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Harus ada penekanan, Bang Zuma, biar kita nggak dikira mempelintir kitab suci mereka. Silakan adik-adikku yang ganteng-ganteng ditanggapi, Bang Zuma. Gini, aku mau tanggapin Kak. Kenalkan dulu siapa itu namanya? Jadi nama itu Rizky. Oke. Oh, Rizky, silakan Rizky.
Bergantian nggak apa-apa, antri juga nggak apa-apa. Iya, sorry. Aku bisa di-share screen lagi ayatnya, Kak? Ya, yang mana itu, Dek? Yang tadi, yang barusan, Kak. Oke, Dek. Apa yang nggak buat kalian? Ya kan? Oke, Dek, silakan. Oke, itu kan Matius 15. Coba bisa dikasih ke atas lagi, Kak, minta tolong. Apa? Bisa diatasin lagi, minta tolong. Dari mana? Oke. Dari perempuan kanan yang percaya. Iya, betul. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan kanan di daerah itu dan berseru, kasihanilah aku. Duh, bateraiku lobet. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada seekor anjing. Silakan. Oke, jadi kitab Matius ini kan kita baca perikopnya tuh. Itu dituliskan di bawah judul perikop perempuan kepada perempuan. Bentar, saya bisa di-share screen lagi, Kak, biar saya bisa baca juga. Bisa di-share screen lagi mungkin, Kak, atau halo? Oh iya, Dek, Dek. Oh ya, Febian udah. Matius berapa tadi? Yang tentang perumpamaan turun kanan. Bang Zuma masih di situ kan, Bang Zuma? Matius 15. Oh, jangan kemana-mana dulu, Bang Zuma. Bisa diantar sekarang. Oke, nah itu oke. Iya, saya masih di sini. Kita lihat itu di bawah cerita, itu ada sebuah cerita Matius 15 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-28. Nah, itu di bawah cerita, di bawah judul perikop perempuan Kanaan yang percaya. Jadi peristiwanya itu Yesus diperhadapkan dengan seorang perempuan Kanaan yang hendak meminta sebuah belas kasihan kepada Yesus gitu. Nah, yang ayat keberapa tuh tadi? Jawab Yesus, ayat yang ke-24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Memang kalau kita terjemahkan secara literal ya, kalau kita terjemahkan secara tanpa melihat konteksnya, ya jelas bahwa itu kontradiksi nanti dengan Matius 28 ayat yang ke-19, ayat yang ke-20 yang mengatakan bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa tanpa terkecuali, etnos, semua bangsa dalam bahasa Yunaninya. Jadi, nah, boleh saya tanggapi? Oke, bentar dulu, saya belum selesai. Oke. Kalau kita baca secara literal, pasti itu akan kontradiksi. Tapi kita baca, itu lagi menceritakan tentang seorang Kanaan yang hendak meminta sebuah belas kasihan kepada Yesus. Namun Yesus mengatakan, perempuan Kanaan ini, orang yang di luar orang Israel kan, perempuan Kanaan. Nah, tapi Yesus mengatakan bahwa Yesus diutus hanya kepada orang-orang Israel. Itu bukan sebuah pesan. Kalau apa yang kami pelajari, itu bukan sebuah pesan. Tapi itu hanya sebagai ujian. Jadi begini, makanya disambung dengan ayat yang di bawahnya, tidak patut mengambil sebuah roti yang disediakan bagi seorang anak anjing gitu. Nah, tapi orang Kanaan ini tetap percaya bahwa Yesus itu sanggup melakukan yang namanya mujizat. Jadi kepercayaan iman itulah yang membuat orang Kanaan itu menjadi mendapat yang namanya belas kasihan Yesus pada waktu itu. Jadi bukan Yesus berpesan bahwa aku hanya diutus kepada orang Israel, tapi itu hanya sebagai ujian seberapa percaya iman orang ini kepada Yesus pada waktu itu. Sama seperti ini. Misalnya, saya adalah seorang dokter yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Terus ada orang yang datang kepada saya. Dia orang yang miskin. Ada orang yang datang kepada saya, dia orang yang miskin. Dia bilang, tolong dong sembuhkan penyakit saya. Terus saya bilang, saya hanya diutus kepada orang-orang yang mampu bayar saya. Tapi orang miskin ini dengan percaya bahwa saya adalah dokter yang bisa menyembuhkan dia. Ya karena iman kepercayaan dia itu, maka saya melakukan hal itu. Jadi itu bukan sebuah pesan gitu. Itu hanya sebagai ujian gitu. Jadi jangan sembarang sebut ayat. Oke, ada lagi. Oke, sebuah pesan bukanlah pesan. Silakan Bang Zuma.
Okay. Atau ada teman-teman lain yang mau menambahkan dari 4 orang adik unyu-unyu kita yang ada di tempat ini? Silakan, ada yang mau menambahkan adik-adik dari pihak Kristen? Kalau nggak ada, lanjut Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Baik. Jadi orang Kanaan ini tidak ubahnya dengan umat Islam. Umat Islam dan wanita Kanaan ini percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Tetapi Yesus diutus tetap aja syariatnya hanya untuk Bani Israel. Makanya ajaran Yesus itu tetap adalah kitab Taurat, bukan kitabnya orang Kristen Perjanjian Baru. Yesus tidak pernah mengajarkan Perjanjian Baru. Itu satu. Nah, sama ketika ada dokter seperti yang Anda terangkan tadi. Seorang dokter diutus ke Papua. Karena dia diutus di Papua. Di dalam perjalanan, tiba di Bandara Makassar ada orang yang pingsan sakit. Apakah dokter ini tidak bisa mengobati? Tetap bisa. Karena dia profesinya memang adalah sebagai seorang yang bisa menyembuhkan, diobatin. Tapi visi dan misi kedatangannya dia diutus, itu tujuannya adalah hanya untuk orang yang ada di Papua sana. Bukan ke Jawa, bukan ke Kalimantan, tapi ke Papua. Itu sama. Itu poinnya di situ. Jadi tidak membatalkan ajaran Yesus yang tadi. Lalu kemudian ketika kita memaksakan Matius 28 ayat 29, ya, coba dimunculkan Adinda Rifa. Saya ingin lihat sejauh mana pemahaman adik-adik ini terhadap dalil sisipan ini. Matius? Ayat 19 atau ayat 20? Matius 19. Oke, udah ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pertanyaannya, murid-murid Yesus itu bangsa apa aja? Murid-murid Yesus itu dari berbagai macam bangsa. Ya, bangsa apa aja yang ada pada masa itu? Dari ke-12 muridnya itu bangsa apa aja? Bangsa ini bukan bangsa dalam arti kata bangsa Amerika, bangsa Cina, atau negara Cina, negara Indonesia. Tapi bangsa di sini adalah suku. Suku apa aja dari murid Yesus itu yang ada? Ada suku Batak kah di situ? Ada suku Cina kah di situ? Halo, Bang. Ayo. Mau lari ke original teks boleh. Mau membahas Matius 28 ini dengan menggunakan original teks boleh. Jadi bangsa yang dimaksud di sini adalah suku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua suku muridku. Maksudnya bangsa di sini adalah keturunan dari suku-suku Israel menjadi muridku. Baptis mereka dalam nama Allah, nama Bapa, nama Anak dan Roh Kudus. Gimana? Semua bangsa di situ adalah suku-suku Israel. Iya. Coba cari terjemahan asli. Jadi bangsa di situ menggunakan kata etnos dalam bahasa Yunani. Coba Anda tunjukkan original teksnya. Oke, silakan. Halo Pak, mohon izin Pak. Saya cari dulu. Silakan. Ada yang mau menambahkan? Di sini ada adik-adik kita, ada Rino, Febian, Rafa, Tukul, Jonsa. Silakan. Rifa. Ya. Suara saya terdengar, Mbak. Suara terdengar Jonsa. Silakan Jonsa. Bentar ya, Mbak. Ini baterai saya lobet. Oke, dicas, nggak apa-apa sambil dicas. Kalau nggak, mungkin teman-teman kamu bisa di sini menjelaskan. Ada Rino, ada Rizky, ada Febian. Saya izin share screen ya. Boleh, silakan. Oke. Ini tadi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa. Ini bangsa ya. Oke, kita buka ya. Apa isinya? Bangsa. Orang-orang bukan Yahudi, orang-orang tidak mengenal Allah. Udah jelas ya, Pak? Jadi maksud saya gini, Pak. Kadang Enggak, coba jangan kayak gitu. Coba Anda uraikan yang tadi. Screen-nya yang lama dong, Dek. Kami kan mau dapat yang lama juga, Dek. Iya. Coba. Tapi masalahnya Bapak pasti nggak mau menerima pemikiran saya. Sama, dan saya ketika saya menjelaskan ini, Anda juga tidak bisa benar ya. Karena yang Anda kedepankan adalah doktrin, dogma yang Anda kedepankan, bukan akal. Alkitab lawan doktrin ini berarti Bang Zuma. Kita dari tadi nyampaikan dalil. Baca. Enggak. Sorry. Ini giliran kami. Boleh ya, Pak? Izin. Boleh deh. Kok putih ya? Kok saya nggak lihat apa-apa ya Bang Zuma? Bang Zuma lihat nggak? Apa itu tulisnya? Ada ya? Ada ya? Iya. Ulang lagi dong. Ulang lagi. Etnos. Nomor 1484. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa. Bangsa di sini katanya etnos.
terjemahannya bangsa, orang-orang bukan Yahudi, orang-orang yang tidak mengenal Allah, jadi jelas. Gimana? Itu pengertian bangsa juga. loh. Itu yang dimaksud di situ. Bentar, Pak. Sorry. Bentar, Pak. Yang Anda bahas ini adalah terjemahan yang kemudian terjemahan ini dimasukkan ke dalam bahasa Yunani. Lalu kemudian didefinisikan. Sebenarnya kalau Anda ingin merujuk kepada original teks kitab Anda, di situ tidak ada kata etnos. Gimana? Yang ada di situ adalah panta ta etne baptisotes, baru kemudian dibaptis. Siapa mereka? Suku. Ya, orang-orang yang ada berasal dari Bani Israel. Pauretentes aun mateteusate panta ta etne. Tidak ada yang Anda maksud itu. Yang Anda maksud kata bangsa, lalu kemudian diterjemahkan ke dalam kamus 1484 yang kemudian di situ menguraikan bangsa itu apa. Ya, jadi yang Anda pahamkan ke kita adalah terjemahan kata bangsa, kemudian didefinisikan, ditafsirkan. Bukan dari original teksnya, kemudian didefinisikan atau diterjemahkan, bukan. Jadikanlah ya, seluruh bangsa muridku. Murid Yesus bangsa apa aja? Ini berbicara masa itu. Kalau itu pemahamannya, berarti relevan dengan apa yang dituliskan di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6. Makasih ya, Dek. Thank you. Gitu. Jadi relevan dengan itu. Juga relevan dengan pernyataan Yesus dalam Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dan kalau butuh banyak ayat, yang indikasinya jelas menyatakan Yesus hanya untuk Bani Israel, kita akan tunjukkan. Supaya kita tidak mengatakan, oh ini orang mengada-ngada. Oke, kembali kepada tema. Siapa nabi palsu itu? Tadi kita sudah menguraikan, nabi palsu itu datang kepada murid Yesus, dia berasal dari keturunan Benyamin, kemudian menganiaya murid Yesus, kemudian membawa-bawa nama Yesus. Dan tadi ada dari adik kita di sini yang sudah mengakui bahwa betul, itu adalah Paulus dari suku Benyamin, dan dia juga mengaku sebagai seorang nabi, sesuai yang ada dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Adinda Ripa masih di sini? Adinda Ripa? Masih. Coba Markus 13 ayat 21. Markus 13 ayat 21. Ayat 21. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu. Markus 13:21 kan? 22. Ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya itu kepadamu. Lihatlah buah perbuatannya. Buah perbuatannya, Bang. Yesus. Ya, oke. Nah, siapa yang kemudian mengaku bertemu dengan Mesias pada waktu Bukan itu? saya. Jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ini yang berjalan ke Damsyik, ketemu, kemudian rebah, kemudian mengaku mendengar suara, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau nia. Ini siapa ini? Sebentar Pak, sebentar. Saya tadi silakan. keluar Silakan. ke lift. Jadi lagi ngebahas Matius 28 tadi ya, gak usah kemana-mana dulu, boleh nggak Pak? Di mana asal kata suku dari kata baptis tadi. Sedangkan baptis itu Silakan. baptizo, diselamkan. Jadi masih ini nyari suku itu di mana? Dari kata bangsa tadi, etnos, gimana bisa Ini jadi merujuk suku? kepada muridnya, etne. Komunitas muridnya, etne. Alta etne. Semua itu merujuk kepada muridnya, pengikutnya. Gimana? Tapi di sini terjemahannya di Matius 28 itu murid Itu terjemahan. Itu terjemahan karena mengambil kata bangsa diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Maka muncullah yang Anda maksud itu. Maaf ya Pak. Kalau kita lihat emang
penulisan kitab PB ini didasari sama penulisan pakai bahasa Yunani. Iya. Iya. Jadi apa yang kita terima sekarang kayak terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan Batak Tobat, itu semuanya terjemahan. Terjemahan dari Yunani. Terus dari mana Anda bisa tahu bahwa original lalu teksnya dari sama persis dengan terjemahan? Lah ini ada buktinya, Pak. Bukti apa? Maksudnya oke, gini deh. Gimana kalau misalkan Bapak gantian, Bapak cari di Matius 28 ayat 19 itu di mana ada bukti, ada kata yang Bapak sebut tadi, suku bukan bangsa. Loh itu saya sudah katakan jadi merujuk kepada Israel. Iya, etne di mana buktinya? Bapak bisa tunjukkan dong, sama seperti saya tunjukkan. Bapak juga bisa tunjukkan sekarang. Ya itu bahasanya original tesnya jelas di situ. Parententes on mateteuste pantata etne. Baptisontes autos eisto anomato patros kai hono kai to terus dikatakan hai go pait namatos. Nah itu dalam bahasa apa tuh Pak? Itu yang Bapak sebutkan itu pantato etnik segala macam itu. Itu bahasa Yunani. Itu bahasa Yunani. Tadi kita juga bahasa Yunani, etnos. Nah, bedanya bahasa Yunani yang Anda bacakan itu adalah bahasa Yunani yang berasal dari terjemahan yang ada. Loh? Ayo. Bahasa yang sudah tertulis bangsa diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu bedanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang dikatakan Yesus itu seluruh suku bangsa muridku, coba Anda tunjukkan siapa di antara murid Yesus itu yang memang betul-betul berasal dari beberapa bangsa. Siapa aja? Lukas. Dari bangsa mana Lukas? Bangsa Yunani, oke. Misalnya Markus, bangsa Yunani. Berarti hanya ada 2 suku bangsa murid Yesus. Israel, Yunani. Lukas bangsa Bugis. Bukan bangsa Bugis, bukan Batak, bukan Makassar, bukan Jawa, bukan Cina, bukan Jepang. Gimana tuh? Pak, jangan melebar dulu. Saya tadi nanya, di mana bukti terjemahan Yunani yang menurut Bapak benar-benar asli? Maksudnya Yunani asli itu di mana? Iya, saya boleh terjemahkan aja bahasa suku bangsa yang iya, tentunya kalau kita menerjemahkan Yesus itu merujuk kepada orang-orang Yahudi, murid Yesus. Kalau kita menerjemahkan tentu ada sumbernya dong. Misalkan saya pakai bahasa Inggris, Google Translate dari how. Nah sekarang coba Anda tunjukkan juga kepada saya tadi dalil yang menjadi sumber terjemahan bahasa Indonesia. Silakan. Maksudnya? Ya, Anda kan tadi menunjukkan bahasa Indonesia yang kemudian diuraikan melalui kamus kata bangsa itu. Enggak. Tadi dari mana? Bahasa Yunani, Pak. Ini coba tunjukkan kitabnya. Coba tunjukkan kitabnya dari dalam bangsa Yunani. Coba. Saya pingin lihat. Saya screenkan Alkitab bahasa Yunani. Share screen, Pak. Ini share screen saya ya, Pak. Baik. Ini muridku. Matthew. Nah, ini mana ini? Ini bangsa, ini bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Ya, ini etnos. Ya, kemudian diuraikan bangsa, larinya ke etnos. Kenapa? Kenapa bisa etnos? Karena di situ bangsa. Kenapa? Karena bangsa yang tertulis. Coba. Jadi menurut Bapak yang benar apa? Coba kasih ke saya terjemahan yang paling benar menurut Bapak versi Yunani yang Bapak ambil. Yang benar itu murid Yesus. Ayo, murid Yesus itu dari apa? Mana? Sumbernya dari mana, Pak? Sumbernya dari kata mana? Yunaninya, kan jelas. Yesus mengajarkan dirinya diutus hanya kepada domba-domba yang ada di Bani Israel. Itu sumbernya. Enggak, Pak. Jangan lebar kan dulu. Itu kan tadi hanya sebagai konteksnya perumpamaan apa dalam cerita perencanaan, bukan sebagai sebuah ajaran yang mutlak. Siapa bilang? Bapak gak boleh melebar dulu. Kita lagi bicara Matius 28. Kalau kita bahas Yesus hanya diutus kepada semua orang Israel, bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Nah, justru itulah Yesus mengatakan setelahnya akan datang seorang penolong lain. Sebentar Pak. Bapak ini gak boleh melebar dulu. Tadi masih topik pembahasan tentang bangsa, kenapa bisa jadi suku? Iya, karena kalian juga ada tanggapan lagi tadi. Saya juga nanya, ada berapa bangsa murid Yesus? Ayo. Kata Yunani Bapak. Saya tanya, ada berapa bangsa ke Indonesia sekarang?
Ayo. Gak bakal kelar-kelar kayak gini, Pak. Bapak gak bisa nunjukin. Justru karena itulah saya tanya sama Anda. Adinda ini kan siswa sekolah minggu. Saya ingin tahu, menurut adik-adik ini, murid-murid Yesus itu berasal dari bangsa apa aja? Ayo. Ayo, 12 murid bangsa Yesus itu apa? 12 murid Yesus itu dari suku bangsa apa aja? Bantu saya supaya saya bisa sadar gitu loh bahwa saya salah. Jawab Febian. Yang lain kalau mau ini Raisen siapa teman-teman dari Jonsa, dari Rino kalau ingin menanggapi biar nggak kedempet suaranya dengan temannya sendiri, Raisen atau izin saya nanggapi gitu. Jadi jangan nyelutuk, takutnya teman kamu kehilangan fokus nanti. Silakan lanjut lagi Febian. Febian, kalau tidak kita lemparkan ke teman yang lain nih, ke Jonsa atau ke Rino atau ke Rizky. Silakan, Rino dan Rizky menanggapi. Materi kita sebenarnya tetap ya di apakah benar Rasul palsu itu Nabi Muhammad atau Paulus? Karena tadi kalian mengatakan kami menganggap Muhammad SAW adalah Rasul palsu dan kami memberikan pembuktian menurut Alkitab kalian justru tidak gitu. Silakan adik-adikku. Dua belas suku Israel. Silakan Bang Lumah, lanjut. Ya udah terjawab berarti. Halo. Berarti dia menyuruh. Iya. Berarti dia menyuruh. Sorry jaringan saya. Kalau Matius 28, suara saya kedengaran. Kedengaran, lanjut Bang. Ya, kalau Matius 28 ayat 19 itu dipaksakan sebagai sebuah pernyataan dari Yesus, maka Anda sudah menjawab dia memerintahkan untuk mengajarkan tentang Injil kepada ke-12 suku bangsa dari Bani Israel. Butuh dalil yang lain? Siap. Dalil apa itu? Yohanes 17 ayat 9. Sebentar. Saya udah nemu sumber Yunani, Pak. Ya, silakan. Oke. Silakan share screen. Ini ya, Greek ya, benar ya? Oke? Oke. Pas ya. Panta semua. Segala semua. Ini ya. Oke. Bangsa ini pakai kata apa di sini? Ini lihat. Etnos lagi, Pak. Orang-orang bukan Yahudi, orang-orang sama aja. Mau diputer-puter pun gimana pun tetap etnos, Pak. Maksudnya gini, Pak. Bapak kalau tidak ada sumber yang kuat mengenai Yunani, mending Bapak diem aja gitu. Kok bisa gitu? Kalau gitu coba Anda bantah Yohanes 17 ayat 9. Enggak. Saya lagi ngomongin bangsa sama suku tadi, Pak. Oke. Nggak boleh lebar kemana-mana dulu. Oke, baik kawan. Baik. Kembali Bapak tahu kan konsekuensi pengajar-pengajar. Ke ayat 15 dari Matius 28 itu. Matius 28 ayat ke-15. Ya. Jadi gimana? Jadi udah ketemu belum, Pak? Ini bangsa, ini suku atau gimana jadinya? Baik. Saya ngalah untuk itu. Iya, bukan ngalah. Bukan ngalah. Berapa tadi, Bang? Karena Anda sudah menunjukkan literal dari Kristen kan? Fakta. Oh, bukan Kristen, Pak. Kata jadi Bapak siapa? tadi Yunani. Nah, itu itu tadi Bapak dari Yunani. Kamu langsung. dari link apa itu tadi? No, bukan link. Itu dari ini, Pak. Yunani, Pak. Langsung. Dari Yunani. Terjemahan. Iya. Terjemahan yang baru dibuat tadi pagi. Oke ya? No, bukan. Ini jadi yang kita lihat sumber adanya? saya. Alkitab Sabda. Jadi udah pasti. Kalau mau Bapak cari, kasih saya bukti bukan ini, di mana. bukan ini. Apa berapa, Bang? Matius 28 ayat 15 dulu. yang tadi. Matius 28 ayat 19 itu kasih saya bukti di mana. Afwan, ada Kusnadi di ruang diskusi 2 yang mau silakan, hamba sinyal ngedrop. Saya nemenin Bang Zuma dulu nih ngasih ayat-ayat. Silakan Bang Zuma. Coba ayat 15 Matius 28. 15 nih. Matius 28 ayat 15 kan? Iya. Nih. Oke. Apa bacanya? Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang. Oke. Jadi yang harus tersiar tentang apa? Mereka menerima uang itu. Sampai kapan bisa tersiar ini? Dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Oke. Apa yang harus tersiar sampai sekarang? Tentang ya. tentara upahan. Iya, upahan.
Nah, sekarang di Kristen apa yang tersiar sampai sekarang? Beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa. Yang mana yang benar, yang harus diberitakan sampai hari ini apa? Matius 28, kitab Matius itu berakhir di bab 28. Betul? Berarti endingnya ada di ayat 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai. Ayo kita cross check. Apakah hal ini tersiar sampai hari ini berita ini atau ada berita tambahan yang ditambah-tambah? Ada tambahan. Kok gini ya, dari tadi perasaan kalian membawa dalil nggak dari Kejadian sampai Wahyu juga tuh, kalian juga cuma ayat, kok giliran kami menunjukkan dalil yang jelas. Oke, gini. Kalian bilang kalau saya mencomot sesuatu dari kitab Bapak, enggak, saya oke, Anda menuduh saya mencomot, saya salah. Benar ya? Enggak apa-apa. Tapi kita lihat dulu Matius 28 ini enggak cuma sampai ayat 15 kata Bapak. Tapi yang harus tersiar bukan. Coba lihat Matius 28 itu perikopnya judulnya apa di atas ayat 15? Yang kasih perikop siapa? Judulnya apa? Yang kasih judul siapa? Perikop itu dibuat untuk memudahkan kita dalam membaca. Yang kasih judul siapa? Yang kasih judul siapa? Yesus. Terjemahan Bahasa Indonesia. Terjemahan Bahasa Indonesia. Oke, Pak. Oke. Di ayat 15 itu yang di Matius 28 yang harus tersiar itu apa? Itu lagi ngomongin mahkamah agama, Pak. Dusta yang mahkamah harus agama. Tersiar sampai hari ini itu apa? Bapak ini jangan terlalu pendek gitu pikirannya. Boleh dilihat dari kitab ke atasnya lagi. Ayat 11, kita lihat ayat 12, ayat 13, ayat 14. Oke. Nah, terus lalu Bapak bilang tadi perikop terakhir dari Matius 28 itu ini ayat 15 nggak mungkin, Pak. Di bawahnya masih ada 16. Coba. Sampai 20 kenapa masih ada. Apa alasannya? Memang yang harus tersiar di situ apa? Ini dalil, ini kitab Anda loh. Yang harus tersiar sampai sekarang ini apa? Bapak lihat dulu 19 sampai 20 tadi. Ini kenapa dari pas suaranya? Maaf, saudara Febian kayaknya. Febian, jadi pelan-pelan ngomongnya, jadi ngerobot. Adinda Rifa, bisa nggak Anda menunjukkan di Google aja deh, di Google. Bisa nggak nge-Google? Ya bisa. Pendapat pakar gospel tentang Matius 28 ayat 16 sampai 20. Lihat aja dulu sendiri. Coba bisa nggak muncul ya? Pendapat pakar Alkitab tentang Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Jangan pendapat saya, nanti nggak bagus. 28 16 sampai 20. 20. Ya, oke. Ke bawah. Ini ya? Ke bawah coba. Mana, Bang? Ke bawah coba. Terus. Bawah lagi. Lagi. Kita cari yang hasil lainnya. Klik hasil lainnya. Mana itu hasil lainnya? Ke bawah, ya. Ke bawah lagi. Coba lagi. Coba tuh, ke atas tuh. Nah tuh. Yang mana? Lagi ke atas. Atau ke bawah lagi sedikit, Dek. Nih. Lagi. Yang mana? Abang baca biar saya lihat. Apa judulnya? Nah, tuh, 3 ayat palsu dalam Alkitab. Coba buka itu. Supaya kita nggak dibilang fitnah.
Ini sumbernya bukan dari kita ya. Ke bawah. Ini Yohanes. Yang Matius 28 ada di bawah tuh. Ini masih Yohanes kayaknya. Matius 28. Set aja bisa, set. Matius 28. Tuh, pakar-pakar semua kan? No, tuh. Ini bukan. Nih. Nah, tuh. Itu kata siapa tuh yang katakan palsu tuh? Bawah. Sorry, ini boleh saya minta linknya di Zoom mungkin, Kak? Ke bawah lagi, Dek. Ini bukan kita yang ngarang ya. Yang mana itu ya? Ini sampai bawah. Kata ini Bang, Herman Bekel ini ya? Ya, jadi pakar Bible sendiri yang mengatakan bahwa Matius 28 ya, itu adalah ayat sisipan. Ada bukunya. Nah, yang mau lihat bukunya tuh ada tuh. Dr. J itu sudah jelas nyata di situ. Ini pakar Bible, bukan siswa sekolah minggu ini yang mengatakan ini. Is Gospel. Dr. J. Farquhar itu ya, terbitan Japi Surabaya tahun 1969, halaman 94 ini ya. Ya. Dia, jadi sudah terbukti bahwa dalil ini adalah sisipan atau palsu. Oke. Bisa kembali ke pembahasan nabi palsu. Nabi palsu, siapakah yang menggenapi nubuatan nabi palsu di Alkitab? Apakah Rasulullah Muhammad SAW ataukah Rasul Paulus orang Kristen? Silakan Bang Zuma. Baik, nah tolong tunjukkan Yohanes 16 ayat 16 aja deh, 16. Sorry ya, Dinda Ripa ya. Yohanes 16. Sorry. Mbak Rifa, Mas Febian minta link tadi. Yohanes 16 ayat 7 ke bawah deh. Itu sudah tampilkan Robot Bunda Rifa. Ayat 7 ke bawah. Ya. Nah. Oke, jadi di ayat ini ada sosok yang akan datang setelah Yesus. Apa lagi? Apa lagi? Oke. Di ayat atas. Nah, ke atas lagi. Matius 28 ayat 15. Oke, sini. Jadi oknum yang datang setelah Yesus itu Dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka dan cerita ini terlihat di antara orang-orang Johnny Yahudi. Chan tolong di mute dong. Johnny Chan Noise. di mute ya. Johnny Chan Itu tolong di noise. mute. Johnny Chan tolong di mute. Sorry. Kang Emil juga, Kang Emil. Noise. Silakan Bang Zuma. lari-lari deh ininya, nggak apa-apa. Jadi di ayat Yohanes 16 itu jelas dikatakan bahwa di samping Yesus itu mengajarkan akan adanya sosok nabi palsu atau pengajar palsu atau rasul palsu, itu juga dia mengindikasikan akan datang sosok penolong lain. Nah, sosok penolong ini yang dimaksud oleh Yesus ini jelas di situ diterangkan bahwa oknum ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, apa yang dia
katakan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Dan dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran. Nah, dia akan memuliakan Yesus sebab ia memberitakan hal yang sudah pernah diajarkan oleh Yesus. Jadi jelas sekali bahwa ada dua mata rantai pengajaran yang datang kemudian setelah Yesus itu pergi. Pertama kebenaran, yang kedua kesesatan. Kesesatan yang dimaksud Yesus ini adalah dia yang menyamar sebagai domba, padahal dia adalah serigala yang datang menganiaya murid-muridnya di abad pertama. Itu satu. Kedua, ada juga oknum yang akan mengajarkan segala sesuatunya akan kebenaran. Nah, ini ada dua oknum yang akan datang sebagai nabi palsu, satunya, yang satunya sebagai penghibur atau penolong lain. Tadi kita sudah menemukan indikasi nabi palsunya ya, dan nyata ya. Bahkan sudah diakui tadi bahwa Paulus adalah serigala keturunan Benyamin, dia menganiaya murid Yesus, dia membawa-bawa nama Yesus, dia mengajarkan nama Yesus. Ketika Yesus mengatakan bahwa orang itu akan, ketika Yesus mengatakan bahwa ketika ada orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di sini, atau lihat ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi, nabi palsu ini bermujizat. Nabi palsu ini menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang yang sesama, orang-orang pilihan. Lalu kemudian nabi-nabi palsu ini mengaku melihat ada Mesias. Nah, siapa yang rebah ketika menuju ke Damsyik mengaku bertemu dengan Mesias? Itu sudah dijawab di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dan seterusnya, di mana di situ ada cerita yang dikarang kemudian di mana Paulus mendengarkan suara, kemudian dia akui bahwa suara yang didengarkan itu adalah Mesias, lalu kemudian dia bertaubat, kemudian dia mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul, lalu mengajarkan segala sesuatunya yang bertentangan dengan ajaran Yesus itu sendiri. Itu nggak benar, Bang. Oh ya, yang mana? Nggak benarnya di mana? Bagus, silakan. Yang nggak Paulus mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul itu nggak benar. Terus yang mengangkat dirinya menjadi rasul siapa? Waktu dia siapa yang angkat dia jadi rasul? Itu para rasul Gimana, Dek? Mana ini? Jangan takut, kami bukan serigala. Silakan ngomong aja. Silakan, Dek. Dek, Joni Chan, Febian. Yang Silakan. mengatakan kalau Paulus nabi palsu itu dasarnya apa? Oh, Aduh, ngulang lagi kita ya dari masuk awal ya? ya. Singkat aja. Oke, baik. Siapa yang mengatakan bahwa nabi palsu itu adalah Paulus? Gitu ya? Iya. Ayat-ayat kitab Anda sendiri yang mengatakan itu. Serasa ayat mana yang mengatakan itu? Oh, tadi kita sudah uraikan. Oh, ya udah. Nabi palsu itu pertama dia mengaku dari suku Benyamin. Anda juga. Kalau itu saya rasa keliru. Alasannya? Alasannya keliru. Nabi palsu itu dari segala bangsa, dari siapa aja bisa jadi nabi palsu. Nggak harus dari suku Benyamin. Anda menjadi apa yang Anda jadikan rujukan tentang pencarian tentang nabi palsu dulu. Itu dulu poinnya. Ajaran Nabi palsu, siapa? Ya, nabi palsu yaitu mereka tidak mengabarkan Injil kebenaran tentang Yesus Kristus. Itu disebut nabi palsu. Atau yang berlawanan dengan Yesus Kristus itu dikatakan nabi palsu. Kalau sejauh dia memberitakan Injil, itu saya bukan boleh nabi tanya palsu. dong. Saya boleh tanya dong dari pernyataan Anda. Boleh ya? Iya, silakan. Oke. Paulus mengajarkan menyembah Yesus. Bertentangan enggak dengan ajaran Yesus itu? Oh, jelas tidak bertentangan. Oke, Yesus adalah Tuhan. Baik. Coba Anda tunjukkan di mana ajaran Yesus yang mengajarkan menyembah dirinya. Karena Yesus adalah Tuhan. Jadi Ya, itu jadi menurut ajaran otomatis- Paulus. Yang saya tanya, mana kesesuaiannya? Yesus mengajarkan menyembah dirinya, ada nggak ajarannya?
Ya, karena Yesus adalah Tuhan. Karena Iya, itu iman Anda. Yang saya tanya, ajaran Yesus. Dia kan guru. Dia adalah guru. Benar. Sebagai guru, dia tentu mengajarkan. Mana ajarannya yang mengajarkan menyembah dirinya? Tuhan Yesus mengajarkan kita menyembah Tuhan Allah. Ya, dan itu Yesus saya sendiri tahu. adalah Umat Tuhan. Islam juga menyembah seperti itu. Yang saya tanya, seperti ajaran Paulus yang mengajarkan menyembah Yesus itu, kalau Anda mengatakan berkesusahan, coba Anda tunjukkan di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya. Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan saya tidak tanya itu iman gereja. Saya tanya, mana ajaran Yesus yang mengajarkan dirinya adalah sosok yang harus disembah, mengajarkan seperti yang dilakukan oleh Kristen menyembah Yesus. Mana ajaran Yesus seperti itu? Di Alkitab jelas menunjukkan kalau Yesus Kristus adalah Tuhan. Oke. Ayatnya banyak sekali. Itu di dalam kitabmu. Karena sudah bercampur aduk dengan ajaran nabi palsumu. Sekarang saya tanya, ajaran salah. Yesus yang mengajarkan sederhana loh. Nabi palsu itu salah. Dengar, kalau tidak ada nabi palsu di dalam tubuh Kristen, ketika saya tanya, mana dalilnya Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya, tentu Anda bisa menunjukkan. Ada nggak dalilnya? Yesus mengajarkan kita manusia menyembah Tuhan. Oke, untuk menyembah dirinya ada nggak? Menyembah dirinya ada nggak? Ya otomatis menyembah Yesus karena Yesus adalah Tuhan. Otomatis itu yang perlu dikaji. Yang mengatakan otomatis itu iman Anda atau ajaran Yesus kan gitu. Ajaran di Alkitab mengajarkan itu saya kan udah mengatakan tadi. Pengajar palsu itu menyesatkan banyak orang. Bagaimana caranya menyesatkan? Membuat sebuah konsep. Konsepnya supaya dipahami oleh orang, dianggaplah sebagai kitab suci. Nah, untuk memblok tuduhan saya, tunjuk di mana ajaran Yesus yang mengajarkan menyembah dirinya. Ya, di Alkitab dengan jelas mengatakan kita harus menyembah Tuhan. Ketika Yesus, di kitabnya Hindu, kitab Hindu, kitab Buddha, itu juga mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang mereka maksudkan. Sekarang kita sedang mencari siapa nabi palsu. Nabi palsu itu pasti mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran para nabi. Termasuk Yesus. Pertanyaannya, orang Kristen menyembah Yesus. Nabi palsu sebentar. Saya katakan nabi palsu adalah orang yang melawan Tuhan Yesus. Itu adalah nabi palsu. Dari mana? Dari mana? Ada enggak ayatnya itu? Itu berarti itu saya ini nabi palsu. Oke. Ajaran yang berbeda dengan ajaran Tuhan Yesus. Itu adalah suatu nabi palsu. Oke. Ingat ya, itu pernyataan Anda bukan pernyataan saya. Nabi palsu adalah mereka yang mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Yesus. Kita sepakat di situ? Oke. Iya, itu benar. Oke. Sekarang Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa satu-satunya Allah yang benar itu? Satu-satunya Allah yang benar adalah Yesus sendiri. Karena begini. Yesus adalah begini, Bang. Anda sedang mewakili ajaran nabi palsu loh. Aduh, ini ngeklaim diri sendiri nih dari tadi ini berarti. Kamu sedang menceritakan dirimu sebagai murid nabi palsu. Anda mengatakan siapa Joni, Allah itu? Dalil Joni. Ngarang aja Joni. Dengar begini. Kalau nabi palsu kan sudah jelas, berarti dia bertentangan. Suaranya jauh-jauh, Joni. Ya. Suaranya ajaran nabi palsu adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus, betul? Benar sekali. Oke. Nah, ajaran Yesus, dengar dulu. Ajaran Yesus jelas mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Engkau, bukan aku. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nabi palsu kemudian mengajarkan apa? Yesus itulah Allah itu sendiri. Sekarang saya jelaskan. Ketika Yesus Kristus datang begini, Bang. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kata siapa dia adalah Allah yang menjadi manusia? Di Alkitab mengatakan begitu. Nah, sekarang apakah kitab yang Anda maksud kitab yang mana? Di Alkitab kalau saya bisa tunjukkan, tapi saya harus cari dulu. Kok suaranya hilang-hilang timbul ya, Joni ya? Joni, Opa Korea. Sorry. Ya, jadi dari tadi Anda menunjukkan diri Anda itu bertentangan terus dengan Yesus.
Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, bukan aku. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Benar. Lalu porsinya Yesus di situ sebagai apa dia? Ya, di Alkitab juga Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu menjadi satu. Satu apa? Ya satu. Satu apa? Satu apa? Ya satu dan satu. Udah 3 kali loh Bang Zuma. Satu apa ya satu, satu apa ya satu. Jawab satu apa coy? Ya. Jadi Yesus dan Bapa adalah satu berarti. Ini suaranya Suaramu Joni. Joni. Udah, nggak boleh ada yang berkata selain itu ya. Kata tolong. Mbak Joni suaranya dibenerin, handsetnya dideketin gitu loh. Jangan pas kamu ngomong terus kamu menjauhkan kayak orang lagi nyanyi. Joni, Okay. Jong. Iya. Nah, gitu. Nggak boleh ada yang ngomong gitu. Nggak boleh, kita santai ya. Silakan Joni, lanjutkan. Bang Zuma, silakan. Tolong yang lain dikondisikan. Jadi Anda sedang mengajarkan tentang Yohanes 10 ayat 30. Iya, jadi Yesus mengatakan saya dan Bapa adalah satu. Berarti kalau Bapa adalah Tuhan, berarti Yesus juga Tuhan. Oke. Gitu ya maksudnya ya. Murid-muridnya pernah nggak dikatakan bahwa dia juga satu dengan Yesus, dengan Bapa? Oke, saya jelaskan. Murid-murid dan termasuk kita juga atau Bang Sumba kalau percaya Yesus sebagai Tuhan. Suaranya jauh kali. Kenapa itu, Joni? Coba selesaikan duduknya dulu. Cari pohon lain dulu. Gimana kalau sekarang? Kalau pas kamu bicara terus suaranya hilang. Kita tidak dengar. Takut saya kamu dicuri Roh Kudus lagi. Kepalanya nggak usah goyang. Gitu. Santai aja. Tenangkan jiwamu. Ya, aku dan Bapak adalah satu. Saya sekarang maksudnya. Ya. Jadi kalau murid-murid kita siapa saja percaya Yesus sebagai Tuhan, berarti Yesus hidup di dalam kita, berarti bukan hidup, dia katakan satu. Iya, menyatu dengan kita. Jadi Yesus di dalam hati kita, di dalam roh kita, berarti kita menyatu dengan Yesus. Nah, berarti itu maksudnya demikian. Berarti kita juga adalah Allah. Kita bukan Allah. Kita adalah percaya dengan Yesus, dan Yesus hidup di dalam kita menyatu dengan Yesus, itu dikatakan kita menjadi satu. Itu maksudnya. Nah, apa bedanya Yesus dengan Bapa? Aku adalah karena Yesus adalah Allah. Jadi maksudnya wujudnya Yesus dengan Bapa itu sama. Wujudnya yang sama. Karena Bapa adalah Yesus. Berarti Bapa sendiri. Berarti Bapa pernah menjadi bayi. Yesus, Bapa pernah menjadi bayi dalam rupa Yesus Kristus. Oke, berarti Bapa pernah mati juga. Waktu dia datang sebagai manusia, yang mati adalah tubuh jasmaninya. Jangan bicara konsep gereja dulu. Saya tanya, Anda mengatakan wujudnya Yesus adalah wujudnya Bapa. Ketika wujudnya Yesus mati, Bapa juga mati. Begini, ketika Yesus datang, saya jelaskan ini biar abang punya pengertian yang lebih jelas ya. Jadi pada waktu Tuhan, pada waktu penciptaan, sebelum dia menciptakan manusia, dia sudah tahu kalau manusia itu akan berdosa. Makanya Tuhan mempersiapkan juru selamat, yaitu diri dia sendiri. Ketika di Taman Eden, di Firdaus, Adam berdosa melawan Tuhan. Pada saat itu Tuhan mengatakan, pada saat semua pohon kamu bisa makan di dalam taman itu, Taman Firdaus, tapi satu pohon yang di tengah, kamu tidak bisa memakannya. Pada saat kamu memakannya, kamu akan mati. Nah, pada saat Adam memakan buah itu, maksud dari kata mati adalah hubungan dengan Tuhan terpisah. Itu maksud Tuhan, pada saat engkau makan, engkau akan mati. Pada saat Adam memakannya, Adam hubungannya terpisah dengan Tuhan. Dan sejak saat itu, antara Tuhan dengan manusia, terdapat jurang pemisah yang sangat lebar. Tidak ada manusia. Ini? Kamu sedang mengajarkan ajaran ini siapa? Di Alkitab. Ini di Alkitab. Saya tanya, ini ajaran siapa yang sedang kamu ajarkan? Ya, dengar dulu Bang. Antara Tuhan dengan manusia sudah terpisah.
Itu ajaran siapa antara Tuhan dan ya sebentar, dengar dulu. Nggak bisa, kamu berkhotbah jadi manusia sudah tidak bisa lagi itu untuk gereja. Tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan datang ke dunia dalam rupa Tuhan Yesus, dalam rupa Yesus Kristus. Aduh, Joni, kita bukan lagi dengar khotbah, Joni, kita lagi diskusi. Tolong ya, Joni, tolong. Ini diskusi, Mbak. Dalil, Joni, pakai dalil. Dalilnya di mana? Nanti saya tunjukkan dalilnya. Ini saya jelaskan dulu biar kemudian dalilnya menyusul. Aduh, kita tuh udah sering, Doni. Masa kita dengerin orang khotbah? Halo, kita bukan sekolah minggu di sini, kita lagi diskusi. Aduh. Jadi maksud saya kan katakan Bang Suma tentang nabi palsu itu salah, keliru. Kok salah? Jadi Paulus bukan nabi palsu. Jadi nabi palsu adalah seorang atau oknum yang melawan bahwa Yesus bukan Tuhan. Itu adalah nabi palsu. Tunggu. Saya tanya dulu. Yesus pernah enggak mengajarkan kalau dirinya itu adalah Tuhan? Ya jelas. Di mana? Tuhan. Di mana? Dalil. Mana Yesus mengajarkan dirinya? Dalil saya tunjukkan. Di Wahyu. Di kitab Wahyu. Itu Wahyu. Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku dulunya sudah ada, sekarang ada dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Saya lama-lama kompak sama guru saya ini. Yang maha kuasa itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Atau yang maha kuasa adalah Tuhan. Yesus mengatakan jadi Anda, sudah selesai. Sakit kuping saya, dengarkan asumsi. Sama, saya juga, Bang. Jadi Anda mengatakan Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan karena dia mengatakan akulah Alfa dan Omega gitu. Benar. Boleh enggak kamu baca 1 Korintus 15 ayat 47? Sebentar, saya screen ya, 1 Korintus. 1 Korintus 15 ayat 47. Ya. Ayat 47, 48. 1 Korintus 14 cuma sampai 40. 1 Korintus 15, sorry. Oh ya. Tunjukkan aja. Ini dipecat aku jadi asisten 1 Korintus 15 deh. Nanti kita cari. Tunjukkan aja dulu. 40. 1 Korintus 15. Nih. 40 nih, mulai dari 40. Mulai dari 47 insyaallah. Coba bawa. Oke, sudah. Apa bunyinya? Manusia pertama berasal dari debu dan tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Yesus berasal dari surga, tunggu. Yesus itu berasal dari surga sebagai apa dia? Sebagai Tuhan. Mana? Itu dalil apa tuh? Coba jangan dihilangkan dulu dong dalilnya. Ini yang dari surga manusia atau Tuhan? Coba baca pakai mata, jangan pakai hati. 1 Korintus 15 ayat 40 kan? 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Manusia pertama yang berasal dari surga itu apa? Manusia atau Tuhan? Manusia kedua berasal dari surga, yaitu Tuhan Yesus. Ya, saya tanya, yang berasal dari surga ini apa? Manusia atau bukan? Tuhan, bukan manusia. Mana ayatnya Tuhan berasal dari surga? Manusia kedua berasal dari surga. Nah, siapa di situ? Yang dimaksud manusia kedua ini siapa? Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Kok bisa jadi Tuhan? Ini dari surga loh. Sebagai manusia. Ini manusia yang memang sudah berasal dari surga. Nggak ada manusia yang berasal dari surga. Ini apa ini dalilnya? Ini apa Siapa yang bilang manusia yang berasal dari surga? Ini apa ini dalilnya nih? Ini dalil manusia kedua berasal dari surga. Ini adalah Yesus Kristus. Iya, dia manusia. Coba abang tunjukkan. Ada manusia yang berasal dari surga, coba. Ada. Ayat 48, coba baca. Ya, sebentar. Jawab pertanyaan saya. Itu jawabannya, ayat 48. Oke, saya baca ya. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah
Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Kenapa muter-muter? Ya, makhluk-makhluk surgawi ini berasal dari surga ini siapa aja? Oke, makhluk-makhluk surgawi ini adalah para malaikat. Nah, sama dengan dia. Ada berapa yang berasal dari surgawi? Malaikat berasal dari surga. Nah, terus Yesus dan ini dikatakan dia berasal dari surga. Dia adalah nah, Yesus iya. dari surga. Sekarang saya tanya ada berapa yang berasal dari surga? Ya, kalau berasal dari surga satu Tuhan dan ciptaan Tuhan adalah malaikat berasal dari surga. Itu adalah ciptaan. Coba tunjukkan di mana malaikat diciptakan di dalam kitabmu, ada nggak dalilnya? Ya, kalau kita baca di Alkitab jelas malaikat itu adalah ciptaan Tuhan. Di mana dalilnya? Di mana? Kalau di surut saya harus buka, saya harus cari cukup lama. Ya, maksud saya ikuti saya loh. Ini loh Mbak Ripa, di Korintus ini ayat sekian bukti malaikat diciptakan. Gitu dong. Masa saya lebih paham daripada Anda kitab Anda? Jadi, teman-teman, yang tadi dikatakan Alfa dan Omega itu sudah gugur ya. Karena ternyata Yesus itu adalah manusia. Gugurnya di mana? Adam manusia pertama. Adam adalah manusia pertama. Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Anda tahu itu sudah batal itu. Alfa adalah apa? Itu sudah batal. Anda tahu pengertian Alfa, maksud Alfa itu apa? Itu sudah batal. Dibatalkan oleh dalil kitab Anda sendiri. Yesus itu adalah manusia kedua dari surga. Coba saya tanya, maksud Alfa itu apa? Abang bisa jelaskan ke saya? Alfa itu maksudnya apa? Maksud daripada Alfa itu adalah awal. Omega akhir. Berarti, sorry ya kalau saya katakan hilang lagi ayatnya. Itu salah, itu tidak lengkap. Alfa itu mempunyai makna awal, Alfa itu mempunyai makna awal sumber dari segala sesuatu. Berarti itu perkataan siapa itu? Perkataan siapa? Itu maksudnya dari Alfa. Iya, saya tanya. Akulah Alfa dan Omega itu perkataan siapa? Itu perkataan Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Siapa yang perintahkan dia berkata seperti itu? Dia berkata sendiri. Oke, kalau begitu coba Anda lihat. Sebentar, Anda Bang. mengatakan dia berkata sendiri kan? Ya, dengar dulu, Bang. Okay. Pada waktu Yesus mengatakan Alfa dan Omega, sekarang kalau kita lihat kata Alfa dan Omega, Alfa itu artinya sumber dari segala sesuatu. Oke, saya paham. Alfa dan Omega itu adalah sifat Tuhan. Tapi dengar dulu, Bang. Enggak. Alfa dan Omega itu adalah sifat Tuhan, betul. Ya. Sebentar, Alfa dan Omega. Sekarang Omega itu artinya ultimate. Gak usah ngajarin saya ngerti. Alfa dan Omega itu sangat luar biasa. Awala wal akhiru. Itu adalah sifat Alfa dan Omega. Ya, itu saya ngerti. Maksudnya menunjukkan bahwa Tuhan itu kekal. Betul. Oke, betul. Saya sepakat dengan itu. Nah, sekarang berarti siapa yang memerintahkan? Sekarang siapa yang memerintahkan Yesus berkata demikian? Dia berkata sendiri, tidak ada yang perintahkan. Boleh enggak saya tidak ada yang perintahkan dia. Karena dia kita dengan jelas. Boleh tidak saya minta ditunjukkan ayat 1 dari Wahyu 1? Ingat ya, Anda mengatakan Yesus berkata sendiri dari dirinya, tidak ada yang perintahkan. Boleh enggak? Ya, tidak ada yang perintahkan. Oke. Boleh enggak saya minta ayat Yohanes 12 ayat 49? Bisa enggak? Sebentar, saya buka Yohanes 12 ayat 49. Apa tuh bacanya tuh? Sebentar, saya cari. Itu sudah muncul tuh. Cepat lihat di screen aja, biar cepet tuh, di screen sudah ada. Tuh, ini pernyataan ini siapa yang berkata ini? Yohanes 12 ayat 9 kan? Ayat 49, lihat di layar HP. Enggak ada di layar saya. Di layar HP saya ada. Sudah dimunculkan tuh sama Dinda Rifa tuh. Ya, tapi di layar saya enggak.
Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang telah mengutus aku. Bapaklah yang memerintahkan aku untuk aku mengatakan apa yang harus aku katakan dan apa yang harus aku sampaikan. Ya, itu benar. Itu yang Abang katakan itu benar. Sekarang saya jelaskan ini, Pak. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia, dia diutus oleh Bapaknya, tetapi di Wahyu itu Tuhan Yesus Kristus sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Jadi dia adalah Bapa sendiri, dan pada waktu di Wahyu itu menggambarkan bahwa Yesus sebagai Tuhan, Tuhan yang berkuasa. Tetapi dari mana Anda bisa mengatakan Yesus berkuasa sementara dia jelas karena dia Tuhan. Anda kok selalu mewakili nabi palsu? Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, gimana sih? Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa di situ adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Itu perkataan siapa? Itu perkataan Yohanes tentang dia Nah, itu perkataan Yohanes. Saya minta perkataan Yesus ada enggak? Kalau dia adalah Tuhan. Sebentar, perkataan Yohanes itu bukan berarti kemauan Yohanes. Enggak. Saya minta. Tetapi Yohanes menulis indikasinya jelas. Tuhan suruh dia tuliskan. Indikasinya jelas ada nabi-nabi palsu yang mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus yang bertentangan. Nah, kalau Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah tunjuk mana kesesuaiannya dengan ajaran Yesus. Ada enggak? Iya, sesuai jelas sesuai. Yesus sesuai dengan yang mana? Sesuai dengan yang mana? Yesus mengajarkan kita kalau kita lihat di kitab Injil bahwa kita harus menyembah Tuhan dan Allah, hanya Dialah kita harus sembah. Nah, itu ajaran siapa? Ajaran siapa tuh? Itu kata Yesus. Di mana dia katakan bahwa hanya Dialah yang harus disembah? Di keempat kitab Injil, Yesus mengajarkan demikian. Oh, Yesus tidak pernah melihat kitab gospel, nggak pernah. Dan Yesus sendiri gospel. Dan Yesus sendiri adalah Allah, adalah Tuhan. Jadi otomatis kita menyembah Yesus. Hari ini kita sudah membuktikan Anda mewakili nabi palsu mengajarkan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Kalau nabi palsu adalah orang yang atau suatu ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan, itu nabi palsu. Nah, kalau ada ajaran Yesus mengatakan dirinya Tuhan, mana? Jelas di Alkitab. Mana? Di mana Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan? Tadi saya udah buktikan di Wahyu, Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Itu dibantahkan, sudah dibantahkan tadi. Dibantahkan bagaimana? Itu dia mengaku bahwa apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan. Ya. Abang ini kurang paham kan? Oke, saya kurang paham. Saya kurang paham. Itu Wahyu berapa itu? Yang Anda maksud akulah Alfa dan Omega itu Wahyu berapa? Coba. Wahyu 1 ayat 8. Oke, boleh enggak mundur ke ayat satunya? Boleh. Oke, tunjukkan. Sebentar, saya baca. Oke, silakan. Ayat 1 dari Wahyu 1, monggo. Baca aja. Ya, saya baca sebentar. Oke, Wahyu 1 ayat 1. Ya. Ya, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Halo Bang, kita kembali lagi ke topik Bang. Ya. Kenapa? Jadi kita ke topik aja. Jadi Yesus dapat karunia dari mana? Dari Bapaknya dan Bapaknya dia sendiri. Oke, berarti Yesus menerima karunia dari Allah supaya terus menunjukkan kepada hamba Allah apa yang harus segera terjadi. Jadi Yesus ini menyatakan tentang apa yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya, betul? Benar sekali. Nah, tidak salah. Nah, berarti yang Alfa Omega di sini siapa? Yesus Kristus. Yesus Bang, Yesus. Alfa dan Omega Yesus. Karena yang Yesus diperintahkan. Dia dikaruniakan. Yesus dikaruniakan hakim terakhir Bang. Wahyu yang disampaikan Yesus itu karunia dari mana? Is the Lord who is and who was and wahyu yang disampaikan oleh Yesus karunia dari mana? Begini Bang, karena dari Anda tidak bisa mendogma saya. Anda Abang bicara, saya bicara. Saya tanya berdasarkan dalil. Wahyu yang diterima Yesus ini dari mana?
begini Bang, kalau Abang punya cara kita berdiskusi begini, orang nggak akan paham apa yang kita katakan. Enggak, saya tanya samamu. Abang tidak mau dengar, malah Abang terima itu dari mana? Ngomong, Abang juga ngomong. Wahyu yang Yesus terima itu dari mana? Saya tidak bisa dengar karena saya berbicara, Abang juga berbicara. Akhirnya saya nggak bisa dengar. Oke, artinya Anda sudah tidak bisa lagi ya? Bukan begitu, bukan. Nah, sekarang saya tanya, wahyu yang diterima Yesus itu berasal dari mana? Anda sendiri. Kalau wahyu yang diterima Yesus, yang Yesus sampaikan, akulah Alfa dan Omega, itu wahyu yang diterima dari mana? Kalau Bang, pokoknya Yesus mengatakan kalau dia adalah Alfa dan Omega. Iya, itu wahyu dari mana dia? Bang, kalau gini pembicaraan kita Bang nggak kelar-kelar nanti jadinya. Enggak akan kelar kalau kalian jujur. Bukan, masalahnya kalian menyembunyikan kebenaran. Bang Zuma sekarang saya tanya, Yesus mengajarkan akulah Alfa dan Omega, itu wahyu dari mana dia terima? Loh, jawab aja pertanyaan. Coba, kamu jangan menyembunyikan kebenaran, jangan mewakili nabi palsu. Sekarang saya tanya, dengar dulu bang. Mengatakan akulah Alfa dan Omega, itu wahyu diterima dari mana itu? Sekarang saya Abang mengatakan wahyu susah sekali kamu melupakan ajaran-ajaran nabi palsu. Abang tidak paham. Sekarang itu yang tidak paham. Sekarang ketika Yesus berkata akulah Alfa dan Omega, itu wahyu dari mana yang dia terima tuh? Abang tidak. Apa maksud daripada wahyu atau revelation? Apa maksudnya revelation atau wahyu? Kita revelation ini apa? Maksudnya ini apa? Abang ngerti tidak maksudnya? Kalau abang apa itu wahyu? Apa itu wahyu? Wahyu itu adalah inspirasi, itu adalah wahyu itu adalah ilham. Wahyu itu adalah ilham. Sehingga Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan dan sampaikan. Saya katakan Bang Zuma, kalau abang mengatakan wahyu, kitab wahyu adalah inspirasi, itu adalah keliru, salah. Abang sudah tidak mengerti maksud dari kata revelation atau wahyu. Bagaimana sekarang abang berdebat dengan saya, abang sudah tidak paham kata revelation. Wahyu itu, saya tanya dulu, wahyu itu bahasa Yunaninya apa? Abang, saya katakan enggak, saya tanya dulu, kalian jangan memperkosa ajaran Al-Quran. Wahyu itu adalah kata dari Al-Quran. Nah, menurut kalian wahyu itu apa? Bang, dengar dulu bang, gak usah melebar kemana-mana. Kamu aja yang mau didengarkan, sementara saya tidak bisa kamu dengarkan. Lalu saya bicara sama abang. Wahyu itu yang saya bicara Yesus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus itu berasal dari mana? Coba kamu terangkan. Ya, sekarang dengar dulu. Saya bicara, abang jangan bicara, abang dengar dulu. Ya udah lu bicara. Kalau kamu mendoktrin saya salah pasti. Karena saya pada salah saat kalau kamu mendoktrin. Saya berbicara, karena yang abang ingin saya bahas di sini adalah jadi kalau bukan kamu. Ya, Bang Zuma ada jelaskan. Yang ngomong lu. Coba, saya ingin dengar. Awas, kalau kamu mengajarkan ajaran nabi palsu, saya langsung salah. Silakan. Iya, oke. Kan tadi saya tanya, apa maksudnya daripada revelation atau wahyu? Kan, abang mengatakan itu suatu inspirasi. Itu keliru. Kitab wahyu atau revelation, itu artinya, kalau kita... Saya tidak sedang bercerita tentang kitab wahyu. Dengar, saya sedang bercerita tentang karunia yang Yesus terima. Itu maksudnya sejarah sebelum sejarah itu terjadi sudah dituliskan. Itu maksudnya daripada kitab wahyu. Saya tidak bercerita tentang kitab wahyu. Saya bercerita tentang wahyu yang dikaruniakan Allah kepada Yesus. Pertanyaannya, wahyu yang diterima oleh Yesus itu dari mana? Ayo. Pada waktu revelation, saya tidak sedang ingin mendengar jawab saja pertanyaan saya. Yesus menerima wahyu itu karunia dari mana? Di kitab wahyu Yesus tidak menerima wahyu karena dia sebagai Tuhan. Ini ayat 1 Anda mau lempar kemana? Gini bang, kalau begini caranya kita nggak bisa selesai. Iya, karena kamu menyembunyikan. Karena kamu lari-lari terus. Karena kamu sembunyi, kamu ingin menipu, abang kamu tidak ingin menyesatkan, kamu ingin mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sementara dalil di dalam kitabmu mengatakan Yesus itu hanya penerima karunia. Dia hanya menerima wahyu. Dari siapa? Dari Allah.
Tapi kamu Itu mengajarkan salah. itulah Itu Allah salah sendiri. kalau abang mengatakan begitu. Berarti abang baca Coba kamu baca dalilnya ayat 1. Saya ingin tahu. Waras nggak Anda ini? Coba Ya, baca baca. ayatnya. Ayat Baca dulu, baca. coba ayat 1. Udah nggak usah banyak ngomong. Nggak usah banyak ngomong, baca dalilnya. Coba baca dalilnya ayat 1 ini. Sebentar, Bang. Ayat 1 baca. Karena kita Ayat 1 baca. Kita debat kayak Ayat begitu. 1 baca. Jadi untuk apa? Ayat 1 baca. Loh, kalian aja, itu Bang. bukan berdebat dengan saya. Kalian itu berdebat dengan ajaran Yesus. Hanya buang waktu percuma, Bang. Karena maksudnya Iya, kalau buang saya waktu. berbicara, Betul memang. Kamu menghabiskan waktu saya Abang karena juga kamu dengan itu saya, mengajari gitu, nabi Bang. palsu. karena kalau Mengajarkan apa? Kamu mengajarkan apa? bahwa Yesus bukan Tuhan itu nanti Sekarang itu baca dalilnya. Itu dalilnya tuh. Baca dalilnya dulu itu ayat 1. Kamu kan mengatakan Baca dulu Yesus tuh ayat itu adalah satu, baca. Tuhan berdasarkan karena Yesus mengatakan Begini, aku Bang. adalah Itu dalilnya berapa itu Udah, Bang? Bang, kalau Dalilnya apa gitu, ini? Bang Andi, Bang, dalilnya baca, berapa Bang. Bang Zuma? Dalilnya apa tadi? kalau satu begini Wahyu 1 ayat 1 tampilkan. ayat 1 ayo kalau begini Wahyu 1 ayat 1 ayo. Sebentar. Ini kopi di mana? Sabar ya. Satu-satu ya, bicara satu-satu. Saya ya kendalikan dulu. kalau caranya kayak begini sebaiknya ya saya mundur diri aja karena saya nggak mau istilahnya kita berdebat bukan berdebat lah kita berdiskusi bukan berdebat untuk mencari menang-menang bukan kita untuk mencari istilahnya saling berbagi pengalaman Wahyu 1 ayat 1 Pak. Pak mau baca Jadi ayat kalau- nggak? Wahyu 1 ayat 1 Pak. Mau nggak Pak? begini Wahyu 1. jadi kalau Mau nggak? begini karena Bapak mau nggak baca ayat? begini karena saya waktunya terbatas Enggak, Bapak jadi mau nggak? Iya sekarang waktunya terbatas. Buka Wahyu 1 ayat 1 dulu. Buka ayat 1. Wahyu 1 ayat 1 silakan dibaca. Kalian mengajarkan apa? Jadi Ini Bang wahyu intinya Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Nah, Yesus menerima wahyu itu dari mana? Karunia dari mana? Saya screen. Sabar, Wahyu 1 ayat 1 baca dulu. Dia dulu Banyuma, dia baca Wahyu 1 ayat 1 dulu tuh. Nah, ini ceritanya ini ajaran Yesus vs ajaran nabi palsu ini. Nah, ini baca Ya, nih. tolong dibacakan Banyuma. Dibaca. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Nah, itu sudah jelas. Berarti Yesus menerima wahyu. Wahyu ini adalah karunia. Karunia dari mana? Dari Allah. Apa itu wahyu? Firman Allah. Apa itu firman Allah? Itu tadi, akulah Alfa dan Omega. Berarti yang Alfa dan Omega itu adalah Allah. Yesus hanya sebagai wakil untuk menyampaikan tentang Allah. Makanya ketika Yesus datang, dia mengajarkan apa? Mengajarkan mengenal Allah. Dan mengajarkan mengenal dirinya sebagai utusan Allah. Makanya saya katakan tadi, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Dan mengenal aku sebagai utusanmu. Gitu loh. berarti ajaran-ajaran Yesus ada di Al-Quran Bang. Ada? Udah dulu biarkan pindah topik. Ada di Al-Quran Sebentar, ajaran Banyuma. Yesus. Salah satunya Sekarang gimana kamu- Bang? Dia mengatakan bahwa Iya. innani dia katakan ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Artinya, Bang? Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ada enggak Yang Yesus nulis mengajarkan yang itu? nulis itu siapa Bang? Yang Sekarang menuliskan, yang Wahyu 1 ayat mengajarkan 1 dulu itu clearkan adalah dulu. Rasulullah Yang Muhammad menuliskan SAW itu ayat mengajarkan tadi kepada yang sahabatnya. yang Abang sebut tadi siapa? Gimana? Muhammad kah? Ya, Muhammad. Yang nulis? Gimana? Bertentangan enggak dengan ajaran Yesus? Enggak, saya tanya. Itu tadi ayat yang Abang sebut itu ucapan dari Isa. Itu ucapan dari Isa, betul. Ya, yang nulis ayat itu siapa? Sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa rupanya? Kenapa dia bisa menulis seperti itu, Bang? Loh, karena ada wahyu yang dia sampaikan oleh malaikat Jibril kepadanya bahwa Yesus mengajarkan itu kepada muridnya. Lah, terus bagaimana Muhammad itu membuat orang percaya itu bahwa dia itu sedang diberi wahyu? Nah, itu juga yang saya tanya. Nah, kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu bisa dipercaya sebagai orang yang menerima wahyu? Nah, itu. Apa
muridnya. Lah terus bagaimana Muhammad itu membuat orang percaya itu bahwa dia itu sedang diberi wahyu. Nah, itu juga yang saya tanya. Nah, kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu bisa dipercaya sebagai orang yang menerima wahyu? Nah, itu. Apa ya? Tunggu Bang Zuma. Ini baru datang lagi ya? Ini baru datang lagi ya penduduknya? Nggak tahu. Nggak, tunggu. Diam dulu. Siapa itu yang baru datang? Tunggu, kamu baru datang ya? Saya dari tadi, Mbak. Oh, ini Jonsa. Oke, Jonsa. Bukankah tadi kita membuktikan siapa Rasul palsu menurut Yesus? Silakan Bang Zuma. Abangnya muter-muter, ya kita ke bawah ke situ. Kok muter-muter? Dari tadi udah dijelasin secara detail. Oke, lanjut Bang, lanjut. Yesus mengajarkan. Yesus mengajarkan. Berarti sudah jelas dong siapa nabi palsu. Aku menyembah apa yang aku kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Berarti Yesus di situ adalah ya nabi palsu ya Paulus lah. Berarti hamba Allah ya Paulus lah. Nah, Rasulullah Muhammad SAW kembali mengajarkan bahwa Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Apa itu? Ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Pernah nggak kamu mendengarkan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Pernah nggak Yesus mengatakan itu? Pernah nggak? Sekarang Bang, kalau memang Nabi Isa itu memang nabi di agama orang Abang, ajaran apa yang sudah orang Abang jalani dari itu ajaran-ajaran Isa? Ya, semua yang diperintahkan oleh Yesus yang berkaitan dengan akidah. Salah satunya apa, Bang? Menyembah hanya kepada Allah. Saya yang nulis itu siapa? Yang nulis yang mana siapa? Ah, itu kan yang nulis ayat itu siapa? Sahabat Rasulullah. Sahabat Nabi Isa. Sahabat Rasulullah. Siapa? Sahabat Nabi Isa. Siapa Rasulullah? Ya, Rasulullah, utusan Allah. Sahabatnya Rasulullah siapa? Apa? Sahabatnya Rasulullah siapa? Banyak, ada Said, ada Utsman. Berarti banyak ya? Ada banyak Ali. yang menulis ayat itu. Ya, betul. Banyak. Kenapa rupanya? Salah satu siapa? Said. Syahid. Ya. Dan itu ayat itu sudah dicantumkan ke dalam Al-Quran. Ya, betul. Nah, terus Al-Quran itu pengertiannya itu apa? Bacaan. Bacaan kan? Ya, terus? Itu tulis tangan manusia atau gimana? Tulis tangan manusia. Terus? Lah, tapi kata-katanya itu kita langsung turun dari atas. Iya, betul. Memang wahyu itu dari atas. Lu pikir dari pasar? Oh, jadi wahyunya doang. Terus apanya yang dari atas maksudmu? Wahyunya doang, terus ditulis. Gitu. Ya, betul. Terus? Oh, terus bagaimana? Yang nulis dari berbagai ini? Sahabatnya, ya. Sahabat. Nah, gitu juga kita Bang. Oh gitu. Said bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW berpuluh-tahun. Itu juga. Lukas pernah tidak bertemu? Alkitab kita itu. Lukas pernah tidak bersama dengan orang bawa ilham Roh Kudus. Nah, berarti wahyu yang diterima oleh Yesus itu wahyu dari mana? Jadi sangat mungkin ada sedikit terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, sekarang gini. Lu ditanya itu. Sekarang gini. Tapi itu di dalam kesalahan itu tidak pernah mengajarkan yang aneh-aneh. Contoh, aneh nggak kalau menyembah manusia? Menurut Abang gimana? Aneh. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Aneh lah, waduh, makanya didebatkan. Bagi saya sabar. Bagi kamu. Bagi saya aneh. Bagi Abang aneh enggak? Aneh dong, menyembah manusia. Terus sama-sama aneh. Jadi menyembah Allah itu aneh menurut Anda? Menyembah Tuhan. Menyembah Allah itu aneh. Allah di sini Tuhan kan? Iya, aneh enggak? Ya kalau Allahnya itu Tuhan Yesus, ya enggak aneh. Loh, aneh dong kalau Anda menyembah Yesus karena dia adalah manusia. Tadi Abang bilang menyembah manusia itu yang aneh. Iya memang. Kan Yesus tapi manusia. Menyembah Allah yang adalah Tuhan Yesus Kristus itu tidak aneh. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah? Dari mana? Siapa yang ngajarin? Ya. Siapa yang ngajarin itu kalau kan, Yesus itu adalah Allah? Siapa yang ngajarin? Itu kan turun ke bumi. Siapa? Dalam wujud manusia. Siapa yang ngajarin? Mengapa Tuhan Siapa yang Allah, ngajarin? Allah, Kamu jangan mendoktrin dosen bentar. saya. Siapa yang mengajarin mengapa Allah turun ke bawah bumi serendah-rendahnya? Ya karena kalau dia turun dalam kealahannya itu kita bakal
Nggak ada sampai sekarang, Bang. Kenapa bisa Allah turun ke bumi? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Ini nggak diajar, Bang. Ini yang kita imani. Iya, berarti kamu nggak diajarkan oleh Yesus. Diajarkan, Bang. Kenapa? Apa kata Yesus tentang itu? Bahwa Kata Yesus dia itu, adalah halo, Bang. Kata Yesus, kalau mengikut Yesus itu, jangan banyak neko-neko, jangan banyak dalil-dalil. Nah, sekarang kata Yesus, kamu mengikuti Yesus. Halo, kata Yesus, percaya saja itu. Coba pegang. Percaya saja maka kamu akan selamat karena imanmu itu yang menyelamatkan engkau. Oke, di mana Yesus imani saja sudah. Di mana Yesus katakan itu? Betul. Iya, itu kata Yesus, imani saja, jangan banyak neko-neko. Ketika maksudnya imani yang mana? Imani yang mana? Imani yang mana maksudnya? Yesus, tetapi orang itu berkata, Tuhan, saya ingin melihat ayahku. Wait, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Terus ada orang kedua, Tuhan, saya mengikuti engkau, tapi izinkanlah saya minta izin dahulu. Wait, tidak boleh. Tidak pantas bagiku mengikuti aku, tapi melihat ke belakang. Artinya, mengikuti Tuhan Yesus itu tidak usah banyak neko-neko, tidak usah di mana dalilnya harus pakai dalil itu. Kalau Imani mengikuti saja. Yesus itu maksudnya apa? Mengikuti Yesus? Iya, maksudnya gimana? Mengikuti Yesus maksudnya gimana? Kenapa? Kenapa Abang bertanya seperti itu? Apakah Abang tidak mengerti artinya mengikuti? Enggak, karena kalau saya mengikuti Jokowi, apakah artinya saya menuhankan Jokowi? Mengikuti, halo, mengikuti. Ya. Kalau saya mengikuti Jokowi, apakah maksudnya saya menuhankan Jokowi? Ya tergantung Abang. Nah, sekarang yang dimaksud oleh Yesus menuhankan dia atau kayak mana? Ikuti dia, bro. Iya, saya tahu. Yesus memang harus diikuti. Apa yang Tapi diikuti apakah dari Tuhan? Apa yang diikuti dari Tuhan Yesus? Nah, dan apa? hidupnya. Karena Tuhan Yesus itu tidak cukup bagi manusia itu hanya sekedar memberi contoh, tapi harus ada yang menjadi contoh, menjadi subjek dari contoh yang diberikan itu. Oke. Anda menjadi Kristen. Ada tidak perilaku Yesus yang menampakkan dirinya kelihatan kekristenan? Adakah sisi kehidupan Yesus yang menunjukkan dirinya sebagai seorang Kristiani? Halo Bang, berarti Abang mengklaim Yesus Kristen ya? Loh, katanya Anda pengikut. Nah, tadi kok Abang kamu pengikut atau apa nih? Kamu Abang pengikut bilang, Yesus kan? Abang Kamu pengikut bilang, Yesus kan? Jelas Tunggu dong. dulu, jawab saya. Kamu pengikut Yesus kan? Yos. Oke. Artinya, ketika Anda mengikuti Yesus, kita tidak bisa melihat Yesus karena adanya 2000 tahun yang silam. Untuk melihat Yesus, maka lihatlah Kristen. Betul? Betul. Apa yang dilakukan oleh Kristen adalah apa yang mereka contoh dari apa yang Yesus lakukan. Contohkan, betul? Dengan apa yang Yesus ajarkan. Iya, saya ngerti. Jangan lari. Iya, ini nggak lari, Bang. Kristen sekarang menunjukkan sebuah ajaran yang dulu pernah mereka contoh dari Yesus, betul? Jelas. Oke. Pernah nggak Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Mengajarkan. Iya, mencontohkan. Kan mengajarkan tidak pernah, Anda Bang. kan sekarang Kristiani, memperhatikan apa yang Yesus diteorikan, apa yang diperhatikan oleh Yesus. Halo, Bang. Sekarang Tuhan Yesus ada itu tidak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Iya, betul. Di mana itu? Tuhan Yesus itu tidak pernah mengajarkan orang-orang di sekitarnya itu menyembah dia. Jadi, kamu dapat contoh dari mana menyembah Yesus? Itu nggak diajarkan. Kamu mencontoh siapa? Tapi mencontoh kita siapa lihat, kamu menyembah Yesus? Kita lihat kehidupan Yesus pada zaman itu, ya. Loh, memang kenapa Yesus pada zaman itu? Memberikan contoh, memberikan ajaran, mengajarkan supaya menyembah dirinya. Ada nggak? Halo, jadi gini. Kita lihat saja situasi zaman Yesus itu, Bang. Coba kalau belak-belakan, ya, Yesus itu bilang, "Woi, saya Tuhan." Coba bayangkan apa yang terjadi. Nah, justru karena dia bukan Tuhan, makanya dia tidak ajarkan. Gimana sih lo? Halo. Coba Abang pikir, bagaimana kalau Yesus pada zamannya itu belak-belakan bilang dia itu Yesus, sedangkan orang pada Bagaimana kalau Lukas juga mengatakan pada saat itu bahwa dirinya adalah Tuhan? Halo, bagaimana? Sama, saya tanya, bagaimana kalau Pilatus atau Nikodemus atau Paulus mengajarkan kalau dirinya adalah Tuhan pada masa itu, kira-kira? Ya, itu kan. Pasti orang semua keberatan kan, Bang? Nah, berarti semua orang bisa ngaku sebagai Tuhan, tapi dia tidak mengaku Tuhan karena dia takut keberatan orang lain. Gimana? Nah, itu Bang, mikir, Bang. Yesus itu mikir. Kalau zaman dia itu bilang belak-belakan dia Tuhan, pasti orang tidak bakal percaya, tapi orang melihat kehidupannya. Ya, melihat dari kehidupan melihat apa ajarannya. maksudnya?
Dan itu Yesus sudah terapkan. Apa tuh? Saya kan gitu. katakan tadi, Anda menjadi Kristen karena Anda mencontoh Yesus. Coba tunjukkan dalil yang mencerminkan Yesus itu adalah mencontohkan hidup kekristiani. Halo Bang, Coba. saya menjadi Kristen bukan sekedar mau mengikuti Bang. Iya, jadi Anda Kristen itu ikut siapa? Yesus pernah bilang, katakan, akan banyak yang terpanggil. Terpanggil sebagai? Tapi sedikit yang terpilih. Iya, terpilih sebagai? Dan ini, abang ini termasuk orang yang tidak terpilih. Oh, terpilih sebagai apa? Terpilih sebagai umatnya. Loh, Yesus di mana dia mengatakan bahwa umatnya adalah orang-orang yang... Dengar, di mana Yesus mengatakan umatnya adalah orang yang tidak sunat, adalah orang yang makan babi, orang yang tidak taat kepada Torah, orang yang ibadah hari Minggu, orang yang menyembah dirinya. Di mana dia ajarkan itu bahwa umatnya seperti itu modelnya? Ayo. Halo Bang, kita bukan anak kecil Bang. Jadi kamu orang tua gitu. Di Alkitab Bang. Aduh Bang. Iya, kalau sudah diatur, mana coba tunjukkan ajaran Yesus yang tidak mengajarkan diatur. bahwa Aduh, ini hari Minggu kamu ke gereja ya. Itu ajaran siapa? Itu nggak diajarkan Yesus. Berarti Anda tidak mengikuti Yesus dong, karena dia ibadahnya hari Sabtu. Ini menunjukkan kedangkalan berpikir abang. Loh, Anda itu beribadah hari Minggu contohi siapa? Apakah Allah menyuruh Anda berdiskusi? Jangan lari, jangan kayak ular Anda. Saya tanya, Anda ibadah hari Minggu mencontohi siapa? Bukan mencontohi. Jadi siapa yang Anda contohi? Tuhan Yesus. Di mana Yesus ibadah hari Minggu? Kan inilah yang kedangkalan abang. Jangan tuduh saya dangkal kalau Anda hanya bisa menyesatkan. Saya tanya yang dasar-dasar loh. Yesus ibadah hari Sabat, kamu ibadah hari Minggu. Kamu mencontoh siapa? Abang samakan dia. Loh, katanya kamu menjadi Kristen karena mencontoh, menteladani Yesus. Sekarang Anda mengaku pengikut. Yesus ibadah hari Sabtu, kamu ibadah hari Minggu. Mana buktinya kamu pengikut? Apa yang kita teladani dari Yesus? Itu kasih. Oke, sekarang kamu dapat teladan dari mana ibadah hari Minggu? Ampun mengampuni, balaslah kebaikan. Kata Yesus di dalam Matius, percuma mereka menyanjung, menghormat kepada aku sementara yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Sekarang yang memerintahkan Anda ibadah hari Minggu siapa? Nggak diperintah, Bang. Nggak diperintah. Nggak ada yang perintahkan. Yesus sudah perintahkan. Iya. Nah, yang memerintahkan ibadah hari Sabtu siapa? Karena dengan saya bilang iya. Jangan lari kemana-mana. Saya tanya yang memerintahkan mengkuduskan hari Sabat itu siapa? Siapa yang memerintahkan kuduskanlah hari Sabat? Itu nggak diperintah, Bang. Aduh. Oh, saya bilang sekarang diperintah ya? Abang, saya tunjukkan dalilnya gimana? Sekarang saya tunjukkan dalilnya gimana kepada Abang. Tidak saya ada tunjukkan dalilnya yang gimana? mengatakan hari Minggu tanggal-tanggal sekian kamu kesini. Tidak ada. Kamu jangan pakai jurus gereja ya. Saya Ya. ini saya bukan lagi menjadi siswa sekolah Minggu. Kalau ada perintah kuduskanlah hari Sabat gimana? Kuduskanlah hari Sabat itu dia. Terus kenapa Itu kamu ada. kuduskan? Kenapa Itu kamu ada. ibadahnya hari Minggu? Itu ada. Kuduskanlah hari Sabat. Betul. Itu perintah siapa? Tuhan dong. Nah, sekarang Anda ibadah hari Minggu siapa yang perintahkan? Ya. Bedakan ya, Bang. Hari Sabat zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi nggak mesti hari Minggu. Jadi teman-teman, tolong di-mute anak ini. Halo, aduh. Saya ingin mengatakan bahwa hari ini kita sedang berdiskusi dengan pengikut nabi palsu. Tuhan mengajarkan ibadah hari Sabat katanya. Tapi ternyata bertentangan dengan ajarannya ibadah hari Minggu. Halo, sekarang saya tanya pada Abang, yang suruh Abang pakai Zoom sekarang siapa? Ini siapa? Ini ibadah yang ke sini. Halo. Ini ibadah. Kenapa lari yang ke situ? Sekarang saya tanya, yang nyuruh Abang pakai Zoom sekarang siapa? Memang ada perintahnya Yesus untuk menggunakan HP? Itu kan? Nah, ada nggak perintah Yesus mengajarkan kuduskan hari Sabat? Itu tadi yang saya bilang, Bang. Tidak semua. Enggak, saya tanya. Ada tidak perintah Yesus untuk mengkuduskan hari Sabat? Kita nggak maju-maju. Kita sendiri, teman-teman kita sendiri yang ngatur-ngatur, kita pasti merasa risih juga, Bang. Ini bagian gua, Bang Jawa. Ini bagian gua nih, anak. Gimana manusia itu? Hari Sabatnya Tuhan itu sudah Yesus itu sayang kita, sayang. Jadi tahu dia bagaimana sifat manusia itu. Jadi tidak semua diatur, Bang. Iya. Nah, tapi hal gua, Bang Jawa. itu harus perlu diperbaiki begitu. Oh, iya. Bagian gua nih.
Oke, silakan. Saya tidak akan pernah bisa berdialog, apalagi sampai menang pada pengikut nabi-nabi palsu. Jadi Silakan, begini, Bang. Silakan. Kalau mau mengikuti Yesus itu tidak perlu dalil. Lanjut Bang Ade, Karena itu tidak tercantum di dalam Alkitab, Bang. Oh, Yesus mengatakan Jadi, di dalam Yohanes 10 ayat 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Nah, ada katanya dalil. Nah, itu Ikuti dalilnya. dalilku. Itu dalilnya. Dalil yang ada. Itu dalilnya bahwa orang-orang yang jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan mengikuti aku dan mendengarkan perkataanku. Ayo, Nah, itu perkataan dia siapa? tidak bilang, dia tidak ungkit-ungkit dalil-dalil yang sebelumnya kan, Bang. Perkataan siapa yang engkau Nah, dengarkan sampai itu kalau abang make dalil, ya kalau abang make dalil mau mengikuti Yesus, nggak usah Bang. Itu kata Yesus, nggak usah banyak neko-neko kau ikut saya. Ikut saya. Itu dari mana kamu mengatakan bahwa mengikuti Yesus itu seperti Tadi kan saya sudah kasih contoh, Bang. Iya, Saya tadi kamu udah kasih sekarang contoh. menjadi Kristen, kamu ikut siapa? Katanya ikut Yesus. Mana tuh bukti bahwa Yesus mengajarkan kekristenan? Kamu tidak mampu untuk menunjukkan itu. Ketika saya Abang menunjukkan dalil, kamu mengatakan tidak usah pakai dalil, ikut aja. Abang kepada tahu Yesus. Kristen Nggak enggak? usah neko-neko. Nah, itu Abang kan tahu ajaran Kristen setan itu. Itu kan Abang tahu ajaran Kristen enggak? kamu kan bisa mengajarkan sesuatu yang menyesatkan. Kristen itu, Bang, itu istilah untuk orang-orang. Buang-buang energi, Bang Jema. Orang-orang yang Udah, mengikuti cukup. yang Udah. beriman Yesus. Lain kali, Halo, Adinda. ini belum selesai. Ini bagian gue nih. Dosenmu hadapi saya di sini.